Legenda Petani Immortal episode 24. Melihat ekspresi sepupunya yang tampak aneh, Yang Yunu bertanya dengan khawatir, "Ada apa, sepupu? Apakah ada yang membuat masalah?" "Hehe, ini Lu Xiaoguang. Dia mengajakku adu anjing." Aku setuju. Tapi tiba-tiba aku pergi ke pegunungan dan ponselku mati. Dia tidak bisa menghubungiku dan marah. Orang ini terlalu licik. Aku benar-benar tidak ingin memprovokasinya, tapi dia sangat agresif sehingga aku tidak punya pilihan selain menyelesaikan masalah dengannya. Li Yunfei tersenyum, tetapi sedikit kekejaman muncul di matanya. Karena tidak ada cara untuk berdamai, mari kita bertarung habis-habisan. Hanya ketika dia terluka dan takut barulah dia akan bersikap baik. Lu Xiaoguang punya banyak teman di kota. Dia pasti berniat jahat dengan mengundangmu ke sini. Ajak aku juga. Kalau mereka benar-benar keterlaluan, aku akan membantumu menghajar mereka. HMPH, aku cukup kuat akhir-akhir ini. Bahkan ayahku pun hampir tidak bisa mengalahkanku sekarang. Yang Yunu mengacungkan tinjunya yang putih dan berteriak dengan percaya diri. Kita ini sekelompok pria yang melawan anjing. Apa gunanya kau, seorang wanita? Pergi ke sana. Kau tinggal saja di perusahaan dan pergi besok. Aku akan mengajak Cat Egg pergi bersamaku. Kata Li Yunfei sambil melempar ponselnya ke meja untuk melanjutkan pengisian daya. Yang Yunu cemberut tetapi tidak membantah. Karena sepupunya tidak ingin dia pergi, pasti ada alasannya. Laki-laki selalu mementingkan harga diri mereka, dan dia sangat memahami pola pikir laki-laki setempat. Orang tua Li Yunfei segera kembali dari ladang dan sangat gembira melihat putra mereka pulang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Li Yunfei telah jatuh ke dalam gua bawah tanah. Mereka hanya berasumsi bahwa ia telah direkrut ke militer untuk mengabdi kepada negara dan merasa terhormat karenanya. Karena orang tuanya tidak tahu, Li Yunfei tidak ingin membahasnya lagi, takut mereka akan khawatir. Jadi dia mengikuti saja keinginan mereka, mengatakan bahwa dia telah melakukan jasa yang besar dan banyak membantu militer, dan bahwa militer akan mengirimkan uang dalam beberapa hari. Dia menyuruh mereka untuk menerimanya begitu saja dan tidak terlalu sopan, karena semua itu diperoleh dengan mengorbankan nyawa mereka. Orang tua Li Yunfei mengatakan bahwa Li Qichun telah berhasil mencapai sesuatu dalam hidupnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa resep rahasia leluhur yang telah dikuasainya akan menarik perhatian militer. Ia pasti akan sukses di masa depan. Karena ia bersedia mewariskan resep rahasia leluhur tersebut, mereka seharusnya belajar darinya dan tidak perlu malu. Pikiran orang tua hampir semuanya sama. Sama seperti orang tua Li Yunchong yang memintanya untuk datang dan menanam sayuran. Li Yunfei tidak setuju maupun menolak. Jika Li Qichun bersedia mengajar, dia akan terus belajar. Jika tidak, mereka akan membicarakannya nanti. Keesokan harinya, Li Yunfei membawa koin emas dan tembaga, menunggangi Longhorn langsung ke kota kabupaten tanpa ditemani siapapun. Janjinya untuk membawa telur kucing kemarin hanyalah untuk menenangkan Yang Yunu, agar dia tidak terlalu khawatir. Ketika melewati stasiun benih di pinggiran kota, ia berhenti dan membeli lebih dari 20 bungkus benih sayuran. Ia menaruhnya di lahan kecilnya, merendamnya dalam air mata air di lahan tersebut, dan berencana menanamnya di ladangnya beberapa hari kemudian. Lagi pula, lahan kecilnya sudah cukup luas untuk menanam banyak hal. Pada pukul 851, Li Yunfei tiba di pintu masuk pabrik tekstil, tempat kerumunan orang sudah berkumpul. 2 ekor anjing menggonggong dan menggeram, tetapi tidak terlalu ganas, seolah-olah mereka sedang pemanasan. Lu Xiaoguang berdiri bersama seorang pemuda yang memegang seekor anjing besar dengan tali. Pemuda itu adalah seorang gembala Kaukasia, tingginya lebih dari setengah tinggi manusia, dan sangat gemuk. Dia setengah berjongkok di atas batu, memandang dirinya sendiri dengan jijik, melirik dengan angkuh ke arah 2 anjing campuran dan serigala yang berkelahi di lingkaran, tampaknya tidak tertarik pada perkelahian itu. Li Yunfei merasa pemuda itu agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak ingat persisnya. Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah dia sudah turun dari mobil bersama 2 anjing liar. Kemunculan koin emas dan tembaga itu segera membuat anjing-anjing di dekatnya gelisah. Beberapa gugup, beberapa takut, dan semuanya menundukkan ekor di antara kaki mereka, tidak berani menunjukkan sedikit pun provokasi. Namun, anjing gembala Kaukasia di sebelah Lu Xiaoguang tiba-tiba menggonggong beberapa kali. Matanya membelalak saat menatap koin emas dan tembaga, ingin menerkam dan berkelahi. Panas terik belum berlalu, tetapi jangkrik sudah berkicau lesu. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa musim gugur akan segera tiba. Jeritan mereka yang melengking sudah mengandung sedikit rasa melankolis. Kerumunan penonton adu anjing tiba-tiba terdiam, membuat kedua anjing yang sedang berkelahi dengan sengit itu merasa gelisah. Ketika mereka mendongak, mereka melihat koin emas dan tembaga dan langsung terdiam. Matahari sudah lama tersembunyi di balik awan. Hembusan angin berhembus, mengangkat debu dan membuat cuaca tampak semakin suram. Guntur terdengar samar-samar. Lu Xiaoguang menatap Li Yunfei dengan kesal sebelum mengalihkan pandangannya ke 2 anjing kampung yang dibawanya. Sial, mereka tumbuh lebih besar lagi hanya dalam waktu sebulan.
Anjing jenis apa ini? Bisakah anjing kampung tumbuh setinggi ini? Ini tidak masuk akal. Lu Xiaoguang berkata kepada pemuda di sebelahnya. Saudara Niu, ini anak itu. Kedua anjing campurannya benar-benar aneh. Ketika mereka mengalahkan Mastiff Tibet saya sebelumnya, mereka tidak setinggi atau sekuat ini. Sekarang mereka tumbuh lebih tinggi lagi. Saya pikir itu terlalu aneh. Bagaimana dengan gembala Kaukasia Anda? Pemuda itu, bernama Niu Wanhong, juga seorang pelaibau di daerah itu, statusnya tidak lebih rendah dari Lu Xiaoguang. Mendengar ini, dia tertawa. Anjing campuran tetaplah anjing campuran. Ia belum pernah terlihat bertarung dengan sungguh-sungguh. Anjing gembala Kaukasia saya berdarah murni. Ia telah bertarung dengan lebih dari satu Mastiff Tibet, dan selalu menang telak. Jika saya tidak mendapat masalah di ibu kota provinsi, saya tidak akan membawanya kembali ke daerah kecil ini. Semua pertengkaran kecil itu tidak ada gunanya. Arena adu anjing bawah tanah di ibu kota provinsi adalah tempat penghasil uang yang sebenarnya. Nanti saya akan mengajakmu ke sana untuk memperluas wawasanmu dan menunjukkan bahwa pertarungan bisa dengan mudah menghasilkan 1 atau 2 juta. Lu Xiaoguang sangat rendah hati di hadapan pria ini. Berkata, ya, kakak Niu benar sekali. Jika saya tidak kekurangan uang akhir-akhir ini, saya tidak akan meminjam uang dari Anda. Kali ini kita menang, semuanya milik Anda, kakak Niu. Saya hanya ingin minum untuk merayakan kemenangan ini. Hehe, santai saja. Selama anak itu punya uang, kita pasti menang. Sambil bertepuk tangan, dia menunjukkan perjanjian adu anjing kepada Lu Xiaoguang, menyuruhnya pergi dan meminta Li Yunfei untuk menandatangani dan membubuhkan sidik jarinya di atasnya. Lu Xiaoguang melompat dari batu dan berteriak, Li Yunfei, kau menepati janjimu hari ini. Ayo, tanda tangani perjanjian adu anjing ini, dan kita akan mulai. Cuacanya benar-benar tidak mendukung. Sepertinya akan hujan. Mari kita coba selesaikan ini sebelum hujan deras. Li Yunfei mengangguk dan berkata dengan tenang. Selama kita bertekad, bahkan jika itu berarti menggunakan pisau, itu tidak akan menghentikan duel kita. Sambil berbicara, ia mengambil kontrak dari Lu Xiaoguang. Isinya sangat sederhana. Jika seekor anjing terluka atau terbunuh selama pertarungan, pihak lain tidak akan bertanggung jawab atas ganti rugi. Taruhannya 1 juta. Anjing yang jatuh duluan kalah. Setiap anjing memiliki 1 kesempatan untuk menghentikan pertarungan dan membiarkannya pulih. Kesepakatan itu sudah sesuai. Li Yunfei menandatangani namanya dan membubuhkan sidik jarinya di atasnya. Lu Xiaoguang melakukan hal yang sama. Mereka berdua masing-masing menyimpan salinan perjanjian itu untuk arsip mereka. Li Yunfei membiarkan Jinbi ikut serta dalam pertempuran. Secara relatif, perkembangan Jinbi lebih komprehensif, dan kekuatan serangannya juga lebih kuat. Tidak disarankan untuk makan sebelum pertempuran, tetapi ia memberinya setengah cangkir air mata air ruang hijau. Li Yunfei sendiri enggan minum lebih banyak air mata air ini. Tetapi hari ini, untuk menentukan hasil pertempuran, ia memutuskan untuk berfoya-foya. Niu Wanhong tidak banyak bicara. Melihat Lu Xiaoguang dan Li Qingyun telah selesai membahas hal-hal pra-pertempuran, ia membawa anjing gembala Kaukasianya ke tengah arena. Tanpa perlu menggoda anjing itu, ia sudah penuh semangat bertarung, menunjukkan taringnya ke arah koin emas. Li Yunfei menepuk kepala koin emas itu dan berkata kepadanya, anjing gemuk di depan sana menyebalkan. Ia berani membentakmu. Pergi dan bunuh dia, dan nanti aku akan memberimu makanan tambahan. Jika kau kalah, kau akan kelaparan selama 3 hari. Baik Gold Coin maupun Bronze Coin adalah hewan yang rakus. Mereka mungkin tidak peduli dengan hal-hal lain, tetapi jika Anda memberitahu mereka bahwa mereka akan kelaparan selama 3 hari, mereka akan menganggapnya serius. Gold Coin, yang awalnya acuh tak acuh, segera menegakkan telinganya dan bulu lehernya berdiri tegak ketika mendengar ancaman pemiliknya, menatap tajam ke arah anjing gembala Kaukasia. Guk! Guk guk guk! Itulah deklarasi perang dari koin emas tersebut. Bunyinya serius, seolah berkata, dasar bocah nakal, kau akan mati. Sejak dewasa, ia tak pernah kalah dalam satu pertempuran pun, bahkan berani menggigit ular piton raksasa. Setelah meminum sari mata air spasial, staminanya berada di puncaknya. Kedua cakar depannya sedikit menekuk, menghantam tanah dengan keras. Jika Li Yunfei tidak memegang lehernya, ia pasti sudah menerkam. Li Yunfei, kan? Namaku Niu Wanhong. Ingat itu. Hari ini, singa gilaku akan bertarung melawan anjingmu. Jika anjingku terbunuh, jangan menangis. Aku sudah terlalu sering melihat ini, aku sudah bosan, jadi aku memberitahumu sebelumnya agar kau bisa bersiap, kata pemuda itu dengan angkuh. Begini, anjingku bernama koin emas. Sejak aku memutuskan untuk membiarkannya ikut berperang, aku sudah memikirkan semuanya. Jika ia mati, aku punya anjing lain bernama koin tembaga, yang akan membalas dendam. Soal menangis hehe, tidak sama sekali. Dengan pengalamanku memelihara anjing, jika semuanya mati, aku tidak akan pernah memelihara anjing lagi seumur hidupku. Li Yunfei berkata dengan tenang.
seolah-olah menceritakan apa yang ia makan untuk sarapan hari itu, hanya menyatakan fakta tanpa berlebihan atau berbohong. Sombong. Bahkan jika kedua anjing kampung itu menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu menandingi Mad Lion. Baiklah, cukup. Bersiaplah untuk melepaskan anjing-anjing itu. 3, 2, 1. Dengan itu, Ni Wanhong melepaskan tali di tangannya. Li Yunfei hanya menepuk bagian belakang koin emas itu, dan koin itu melesat seperti roket, bertabrakan langsung dengan singa gila. Kedua anjing itu mundur 3 atau 4 langkah secara bersamaan, lalu menerkam lagi, mundur 3 atau 4 langkah lagi pada saat yang bersamaan. Ni Wanhong tersentak, wajahnya menunjukkan sedikit kegelisahan, dan berkata, bagaimana mungkin anjing campuran ini begitu kuat? Anjing gembala Kaukasia saya bisa mengalahkan anjing Mastiff Tibet biasa, namun kedua anjing ini mampu bertarung hingga imbang. Lu Xiaoguang menyeringai, seolah-olah sedang sakit gigi, dan setelah jeda yang lama, akhirnya dia berkata, sepertinya ini bukan kekuatan sebenarnya, karena anjing campuran ini pernah menggigit anjing Mastiff Tibet saya dan melemparkannya ke sungai. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ni Wanhong benar-benar tidak percaya. Setelah menyaksikan keanehan anjing tanah itu, dia takut mungkin ada keanehan lain yang akan menyebabkan singa gilanya menderita. Pada saat itu, kedua anjing tersebut menggonggong dan saling menerkam untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, koin emas itu tidak bertabrakan langsung dengannya. Tepat sebelum bersentuhan, koin itu meluncur melewati singa dengan suara mendesing, menoleh, dan menggigit telinganya. Penyelidikan telah berakhir, serangan sesungguhnya baru dimulai. Singa itu tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat cepat. Dengan gerakan kepala yang cepat, ia menghindari serangan koin emas itu. Karena tidak ingin mengalami kerugian, ia mengangkat cakarnya dan mengincar mata koin emas tersebut. Tanpa suara, koin emas itu melompat ke belakang singa dan menggigit ekornya. Namun, ekornya tidak segesit kepalanya. Ekornya sedikit terlalu lambat untuk menghindar dan koin emas itu menggigit sebagian bulu singa. Dengan marah, singa itu berbalik dengan panik, melompat, dan menerkam koin emas itu. Mencoba menghancurkannya dengan tinggi dan berat badannya. Namun, koin emas itu sangat lincah. Koin itu menggelinding dari bawah perut singa dan, sebelum singa itu sempat mendarat, melompat ke punggungnya dan menggigit lehernya. Singa itu baru saja mendarat setelah melompat ketika tubuhnya tiba-tiba lumpuh, membuatnya rentan terhadap cengkeraman koin emas. Ia kesakitan sekaligus marah. Ia berguling beberapa kali, tetapi tetap tidak bisa melepaskan koin emas itu dari punggungnya. Berbaliklah dan gigit. Gigit juga, singa gila. Jangan buang energimu, gigit kakinya. Ni Wanhong cemas dan berteriak dari samping, mengarahkan anjing gembala Kaukasianya. Li Yunfei tahu betul betapa kuatnya daya gigit koin emas itu. Koin itu dengan mudah dapat menggigit tongkat kayu setebal lengan. Begitu mencengkeram sesuatu, jika tidak mau melepaskannya, gembala Kaukasia akan menabrak batu, dan koin emas itu selalu berhasil menghindar. Namun, Goldcoin bukanlah anjing yang suka dipukuli secara pasif. Melihat bahwa anjing gembala Kaukasia itu telah berguling beberapa kali dan terengah-engah, Goldcoin memanfaatkan momen ketika anjing itu berdiri dan berhenti. Tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, menyeret anjing gembala Kaukasia itu kembali, dan menariknya ke arahnya. Gerakan tiba-tiba itu menyebabkan gembala Kaukasia kehilangan keseimbangan dan jatuh di depannya. Koin emas menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba berputar seperti gasing, semakin cepat, bahkan mengangkat gembala Kaukasia, yang tingginya lebih dari satu kepala, dan memutarnya 3 atau 4 kali sebelum tiba-tiba melepaskan cengkeramannya. Dengan suara wos, anjing gembala Kaukasia itu terlempar 6 atau 7 meter jauhnya oleh koin emas, dan mendarat dengan keras di atas batu besar di kaki Lu Xiaoguang, yang membuat semua orang tercengang. Dengan bunyi gedebuk, jeritan seekor anjing gembala Kaukasia terdengar. Anjing itu roboh ke tanah, tidak mampu mengangkat kepalanya. Lehernya tampak patah, entah karena digigit koin emas atau karena terkena benda logam, masih belum jelas. Singa gila, ada apa denganmu? Bangun, bangun. Ni Wanhong berlari mendekat, berkeringat deras. Dia menendang anjing gembala Kaukasia itu beberapa kali, hanya untuk mendapatkan beberapa rintihan dari anjing kesayangannya, yang akhirnya tidak dapat berdiri lagi. Inilah jurus andalan koin emas dan perunggu roda angin dan api yang tak terkalahkan. Sejak pertama kali digunakan, mereka telah menggunakannya berkali-kali, dan semakin mahir melakukannya. Begitu tertangkap dalam genggaman mereka dan diputar, hasilnya sudah ditentukan kematian atau cedera serius. Lu Xiaoguang kemudian mengeluarkan ratapan sedih kita lupa menggunakan waktu istirahat. Aku bodoh sekali, aku sampai menonton seperti itu. Sialan, aku bertaruh 8.000 yuan pada Mad Lion milik kakak Niu untuk menang. Aku kalah telak. Saya tahu peluang taruhan di luar tempat acara tidak dapat diandalkan. Peluang untuk singa adalah 1,2, dan peluang untuk anjing adalah 2,9. Seharusnya saya bertaruh pada anjing dan menang. SSST, pelankan suaramu.
Kakak Guang dan kakak Niu mulai marah. Jangan memprovokasi mereka. Oh, sebenarnya, aku bertaruh 2.000 yuan pada kemenangan pacuan anjing lokal. Peluangnya sangat tinggi. Untuk berjaga-jaga, aku akan mencoba mendapatkan sedikit uang tambahan. Li Yunfei telah memanggil Jinbi kembali, karena takut makhluk itu akan menerkam lagi untuk menghabisinya. Dia menyisir bulunya, membersihkan debu dan daun rumput. Jinbi tidak terluka, tetapi telah terhempas dan terhimpit oleh singa yang mengamuk, dan bulu di punggungnya berantakan. Goldcoin menggonggong beberapa kali, mulutnya terbuka lebar dan lidahnya menjulur keluar, seolah bertanya kepada Li Yunfei di mana makanan setelah pertempuran berada. Tanpa berkata apa-apa, Li Yunfei berlari kembali ke Longhorn, mengeluarkan seekor ikan hidup seukuran telapak tangan, dan melemparkannya ke Goldcoin. Dengan ikan hidup di mulutnya, koin emas itu duduk dengan tenang, tidak lagi memikirkan pertempuran yang baru saja terjadi. Namun, Niu Wanhong sangat tersinggung. Matanya merah, dan air mata bahkan menggenang di sudut matanya. Dia meraung marah, "Bajingan, kau berani-beraninya melukai singa gilaku. Aku akan melukaimu juga. Untuk apa kalian semua berdiri di situ? Lumpuhkan anak ini, dan selagi kalian melakukannya, rebut kembali perjanjian adu anjing dari tangannya dan robek. Kau melukai anjingku dan masih ingin meminta uang dariku? Di kehidupan selanjutnya." Li Yunfei memandang rendah orang-orang ini, yang seperti preman jalanan, tanpa karakter, moralitas, atau integritas. Mereka sangat gembira ketika menang, tetapi menolak mengakui kekalahan dan akan menghancurkan bukti ketika kalah. Perjudian ilegal itu seperti rentenir. Hukum nasional tidak mengakui kontrak-kontrak ini, tetapi berapa banyak orang dalam bisnis ini yang benar-benar membawanya ke pengadilan? Mereka biasanya menyelesaikannya melalui cara-cara yang mencurigakan. Jika itu adalah orang biasa, meskipun mereka menderita kerugian besar karena meminjam uang dengan suku bunga yang sangat tinggi, mereka tetap akan melunasinya. Mereka tidak akan berani berutang sepeser pun kepada siapapun, karena takut mereka dan keluarga mereka akan menderita bahaya dan kerugian. Niu Wanhong dan Lu Xiaoguang memerintahkan anak buah mereka untuk menyita bukti perjudian dari Li Yunfei, karena khawatir bajingan ini mungkin akan melakukan trik yang sama, membawa kontra perjudian itu berkeliling kota kabupaten dan berteriak bahwa mereka telah kehilangan uang dan menolak untuk membayar kembali utang mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup di kota setelah itu? Itu akan terlalu memalukan. Mereka ingin mencurinya, tetapi Li Yunfei tidak akan membiarkan mereka mengambilnya begitu saja. Dia berteriak koin emas dan koin tembaga, dan kedua anjing itu segera berdiri di depannya, memperlihatkan gigi mereka dan menggeram, membuat kelompok preman itu ketakutan sehingga mereka tidak berani mendekat. Lu Xiaoguang, Niu Wanhong, apakah kalian berdua sudah cukup? Jika kalah, ya kalah. Kalian boleh menangis jika tidak bisa menerima kekalahan. Tetapi menggunakan taktik licik seperti itu sudah keterlaluan, tegur Li Yunfei dengan tegas. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Anjingku sekarat, dan aku telah kehilangan 1 juta lagi. Bagaimana kau bisa mengharapkan aku untuk menerima ini begitu saja? Ekspresi Niu Wanhong agak berubah. Mungkin anjing ini benar-benar jantung dan jiwanya. Lu Xiaoguang menghela napas dan berkata, jika aku tahu anjingmu sana itu, aku tidak akan pernah bertaruh denganku soal anjing. Kita akui kekalahan kali ini. Aku tahu kau petarung yang hebat dan kau tidak kekurangan uang. Jadi bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini hari ini? Kau robek taruhannya. Dan kita anggap dendam kita sudah selesai dan tidak akan pernah berhubungan lagi. Oke? Li Yunfei melemparkan kontrak judi di depannya dan tertawa. Baiklah, kita akhiri saja hari ini. Aku ingin tahu apakah kau akan belajar dari kesalahanmu. Tapi aku orang yang santai. Seberapapun masalah yang telah kita timbulkan, kita baru saling kenal beberapa hari. Aku akan merobek kontrak ini dulu. Kuharap kau akan bersikap baik di masa depan. Jika tidak, aku bukan orang yang bisa dipermainkan. Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia hendak merobek kontrak di depan semua orang. Tepat saat itu, deru mesin kendaraan off-road terdengar dari belakang. Dengan suara decitan, sebuah kendaraan off-road militer berhenti di samping Longhorn, dan Chu yang melompat keluar bersama 2 tentara. Yunfei, aku membawakanmu uang hari ini. Pacarmu bilang kau berkelahi dengan anjing di gerbang pabrik tekstil, jadi aku datang untuk melihat sendiri. Terakhir kali anjingmu diam-diam menjatuhkan anjing militer, tapi aku tidak melihatnya. Kali ini, aku harus melihat kekuatan anjing campuranmu. Chu yang berpakaian santai dengan seragam kamuflase, tanpa topi. Namun, para prajurit di belakangnya semuanya membawa pistol. Li Yunfei tersenyum kecut. Teleponnya berdering keras, dan pendengaran sepupunya selalu tajam, jadi tidak mengherankan jika dia mendengar lokasinya. Namun, fakta bahwa dia memperkenalkannya sebagai pacarnya dan sikapnya yang semakin jelas adalah pertanda baik. Saudara Chu, berapa banyak uang yang pantas membuatmu datang sejauh ini? Li Yunfei berjalan mendekat sambil tersenyum, dan menyapa kedua prajurit di belakangnya. Mereka tampak familiar. Dia pernah melihat mereka beberapa kali di pegunungan. 10.000 yuan?
Itu lebih dari gaji bulanan saya. Jadi, kau harus mentraktirku hari ini. Aku tidak akan merasa nyaman jika tidak memanfaatkan kesempatan ini, kata Chuyang, sambil memperhatikan perjanjian taruhan di tangan Li Yunfei. Setelah diperiksa lebih dekat, matanya membelalak. Taruhan 1 juta yuan? Kalian benar-benar seorang taipan. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Maafkan aku. Bagaimana kalau kita bagi 10.000 yuan ini dengan saudara-saudara? Bahkan kaki nyamuk pun bisa jadi daging. Lagi pula, kita tidak bisa mendapatkan kembali 1 juta itu. Mereka memang tidak berencana memberikannya kepada kita, dan mereka baru saja akan merobeknya. Li Yunfei tertawa, merebut kontrak itu, dan hendak merobeknya lagi. Tunggu. Pertarungan udara kalian sudah berakhir? Bajingan-bajingan ini kalah dan tidak mau membayar? Serahkan ini padaku. Aku akan mengajari bajingan-bajingan tak dapat dipercaya ini apa arti sebuah perjanjian. Saat Chu yang berbicara, dia melirik ke arah kerumunan, dan langsung mengenali para pemimpin dan para pesuruh rendahan. Namun, matanya berbinar ketika melihat Ni Wanhong, dan dia meraung, Xiao Chao, Xiao Meng, tangkap bajingan ini. Sialan, aku sudah mencari kalian selama lebih dari sebulan. Aku tidak menyangka kalian bersembunyi di kota kabupaten. Apakah kalian ingat bulan lalu ketika kalian memukul seorang lelaki tua di dekat Universitas Sichuan? Mendengar itu, Ni Wanhong gemetar ketakutan. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas dan tahu bahwa seseorang sedang menyelidikinya. Dia sangat takut sehingga melarikan diri dari ibu kota provinsi malam itu juga, berpikir bahwa masalahnya sudah selesai. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang dimaksud di sudut terpencil ini. Chu yang kemudian meninjau rekaman pengawasan di area kejadian. Beberapa video sangat jelas, dan dia dapat mengenali dengan pasti bahwa bajingan inilah yang menjatuhkan ayahnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Menurut para ahli medis, nyawa ayahnya akan terancam jika Li Yunfei tidak turun tangan tepat waktu. Ini bukan hanya buronan tabrak lari, tetapi juga hampir seorang pembunuh. Memikirkan hal ini, Chu yang tidak berniat bersikap sopan. Melihat kedua pria yang baru saja selesai berkelahi dan menangkap Ni Wanhong yang ketakutan, dia segera menampar wajah mereka 2 kali untuk melampiaskan amarahnya. Para prajurit ini semuanya bersenjata, dan mereka telah mendengar bahwa Ni Wanhong telah melakukan kejahatan dan bahwa orang-orang telah mencarinya selama lebih dari sebulan. Preman biasa tidak akan berani terlibat, mereka sudah cukup berani karena tidak mengompol karena takut. 2 tamparan mendarat, darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya, wajahnya langsung membengkak. Li Yunfei menghela napas, tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir baik hari ini. Dia membisikkan beberapa nasihat kepada Chuyang, mengatakan bahwa orang ini mungkin memiliki koneksi, dan mereka seharusnya tidak hanya memukul wajahnya, karena itu akan meninggalkan bekas yang jelas dan merugikan kemampuan mereka untuk mempromosikan tujuan mereka. Namun, Chu yang berkata dengan acuh tak acuh, keluarga cukup benar dalam masalah ini. Di Sichuan, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Xiao Chao dan Xiao Meng, kalian berdua antar dia kembali ke ibu kota provinsi. Hubungi Direktur Song, dan suruh dia menahannya terlebih dahulu. Cobalah selidiki kasus ini secepat mungkin. 2 tentara merespons dan memasukkan Ni Wanhong yang sudah diikat ke dalam mobil. Tentara lainnya kemudian pergi, dengan cepat meninggalkan kelompok preman itu dalam keheningan total. Tenggorokan Lu Xiaoguang terasa kering. Ia baru mengetahui hari ini bahwa latar belakang Li Yunfei juga tidak buruk. Ia heran dari mana ia mendapatkan perwira militer yang begitu angkuh, yang menampar Ni Wanhong 2 kali di depan umum dan mengantarnya ke ibu kota provinsi. Seolah-olah ia telah melakukan kejahatan besar. Ia juga telah menghubungi Direktur Song. Mungkinkah Direktur Song adalah pejabat tinggi Biro Keamanan Publik Provinsi? Apa yang kau lihat? Berikan uang yang hilang itu kepada saudaraku, lalu pergi dari sini. Jika kau tidak pergi, aku akan menangkap kalian semua juga. Chu yang meraung, matanya membelalak. Ini agak tidak masuk akal, seperti seorang tentara dengan kutil di kepalanya. Aku tidak membawa uang tunai, aku akan mentransfer uangnya kepadanya saat aku kembali. Kata-kata Lu Xiaoguang terdengar samar, berusaha menghindar dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Li Yunfei melambaikan tangannya sambil tersenyum, menyuruhnya pergi. Dia juga menegaskan kepadanya apakah kau memberikannya padaku atau tidak, itu tidak penting. Bawa saja orang-orangmu dan segera pergi. Temanku bukan orang yang bisa dipermainkan, dan kau juga tidak boleh mempermainkannya. Jaga ucapanmu dan ketahui apa yang boleh dan tidak boleh kau katakan. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih atas kebaikanmu, Kakak Yun. Aku, Lu Xiaoguang, yakin. Setelah mengatakan itu, Lu Xiaoguang berlari pergi tanpa menoleh ke belakang, menyadari bahwa ia telah mengusik sarang lebah. Petani kecil yang tinggal di pedesaan dan berjuang mencari nafkah ini juga memiliki latar belakang yang kuat yang tidak boleh ia singgung. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, kita perlu mencari tahu latar belakang dan asal-usul petugas tersebut terlebih dahulu. Penangkapan Ni Wanhong adalah ujian terbaik.
Dia tidak boleh menyinggung keluarga Ni Wanhong. Jika petugas ini dapat menundukkan Ni Wanhong, maka dia tentu tidak boleh menyinggungnya juga. Dan dia tidak akan pernah memprovokasi Li Yunfei lagi. Setelah semua orang pergi, Chu yang akhirnya menghilangkan ekspresi masamnya dan tertawa. Aku membantumu menagih utangmu, dan sekarang kau malah sok baik? Karena bajingan-bajingan ini berani bertaruh 1 juta. Mereka pasti mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Sepertinya kau memang orang penting, bahkan 1 juta pun bukan masalah besar bagimu. Mendapatkan 1 juta itu terlalu berlebihan. Mereka semua adalah putra-putra pejabat pemerintah daerah. Jika kita benar-benar mendorong mereka ke ambang kebangkrutan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menderita, ditindas dan diperas oleh mereka. Aku bisa meminjam kekuatanmu dan tidak takut pada mereka, tetapi aku tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Ayo, kembalilah ke desa keluarga Li bersamaku. Hari ini aku akan membiarkanmu mencicipi masakanku. Li Yunfei berkata sambil merobek kontrak perjudian, dan membawa koin emas dan tembaga, lalu naik ke Longhorn. Chu yang duduk di kursi penumpang, mengeluarkan amplop coklat dari sakunya, membukanya, dan menunjukkannya kepada Li Yunfei. Di dalamnya terdapat setumpuk uang kertas merah baru. Kau bilang uang itu terlalu banyak untuk ditangani, tapi apakah kau menginginkan hadiah yang diberikan militer kepadamu? Itu 10.000 yuan, kata Chu yang sambil melemparkannya ke arah Li Yunfei. Li Yunfei mengambil uang itu, dengan santai meletakkannya di kotak penyimpanan di mobil, dan berkata sambil tersenyum, aku harus mengambil uang ini. Suatu kehormatan untuk menggunakan uang ini. Aku belum pernah menggunakan uang negara seumur hidupku. Jangan berbohong padaku. Beberapa bulan yang lalu, kau masih menerima gaji $1.000 dari tim eksplorasi mineral. Semuanya tercatat. Haha, kau pikir menghabiskan uang negara itu semudah itu? Chu yang tertawa. Li Yunfei terdiam. Dia mengerti bahwa departemen terkait merekam hal-hal ini bukan untuk uang, tetapi karena dia memiliki kontak dengan organisasi penelitian asing yang sensitif, dan mereka harus memantau dan merekamnya. Ini agak merepotkan. Dia memiliki banyak hal yang tidak bisa diungkapkan, seperti ruangnya yang sempit, mata air ruang angkasanya, dan berbagai sayuran serta buah-buahan hijau, yang semuanya berbeda dari hal-hal biasa di dunia nyata. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mengetahuinya, akan sulit untuk menjelaskannya dengan jelas. Ketika Li Yunfei kembali ke villa, ia terkejut melihat San Guosong, CEO Dahua Trading, berdiri di gerbang sedang berbicara dengan orang tuanya. Biasanya, ketika Dahua Trading datang untuk mengambil sayuran, hanya manajer junior yang datang, dan bahkan para manajer pun tidak terlihat. Jadi, Li Yunfei sangat terkejut melihat San Guosong. Li Yunfei keluar dari mobil dan berjalan bersama Chu Yang. Dia tersenyum heran dan berkata, Presiden San, ada apa Anda kemari? Apakah ada masalah dengan kerja sama kita? Tidak, kerja sama kita berjalan sangat baik. Sayuran merek Kinglong terjual sangat laris, dan harganya sudah naik. Saya di sini hari ini terutama untuk menumpang. Saya sudah memberitahu Bibi bahwa kita akan makan pangsit kucai untuk makan siang. Kucai yang kau tanam itu benar-benar harta karun. Saya tidak akan datang jika saya tidak ingin memakannya. San Guoshong sudah berusia lebih dari 40 tahun, cukup tua, namun ia memanggil ibunya Bibi dan mengedipkan mata padanya dengan tatapan penuh arti. Kucai, kau bisa memakannya secepat ini? Aku belum pulang selama lebih dari 20 hari, aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya di ladang. Li Yunfei akhirnya mengerti maksud pria itu dengan mengedipkan mata. Kucai sangat cerdas, dia pasti telah banyak mendapatkan manfaat darinya dan tidak pernah merasa cukup, sehingga dia berkendara jauh-jauh ke sini sendirian hanya untuk makan kucai. Ternyata, ketika mereka datang mengambil sayuran terakhir kali, seorang wakil manajer melihat bahwa daun bawang yang ditanam Li Yunfei segar dan siap dimakan. Jadi dia memotong beberapa dan membawanya kembali untuk dicicipi oleh manajemen senior perusahaan, untuk memutuskan apakah mereka juga harus mengambil beberapa daun bawang untuk meningkatkan penjualan. Alasan keraguan tersebut ditentukan oleh karakteristik daun kucai. Setelah dipanen, daun kucai tidak dapat disimpan terlalu lama. Daunnya dapat membusuk dalam semalam, yang memengaruhi rasa dan penjualan. San Guosong, CEO Dahua, kebetulan sedang rapat perusahaan hari itu. Dia dan para eksekutif senior lainnya mencicipi makanan yang dimasak dengan daun bawang ini. Saat itu, dia hanya berpikir rasanya enak dan makan banyak. Tetapi setelah sampai di rumah dan berhubungan intim dengan istrinya, efeknya langsung terasa. Astaga, bahkan lebih ampuh daripada Viagra, dan setelahnya, dia tidak mengalami sakit kepala atau nyeri otot, dan tidak ada efek samping seperti Viagra. Viagra adalah obat barat yang terutama digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi. Obat ini meningkatkan kadar oksigen dalam darah untuk mencapai ereksi. Namun, reaksi obat yang merugikan atau obat yang tidak cocok dapat berakibat fatal. Di sisi lain, daun bawang murni dan alami hanyalah ramuan umum yang digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan juga merupakan sayuran. Daun bawang tidak akan membunuh Anda. Biasanya, ketika pria mengonsumsi daun bawang biasa,
Itu hanya menghangatkan dan menyehatkan ginjal mereka, dengan efek yang sedikit terlihat, dan mereka perlu mengonsumsinya dalam waktu lama untuk merasakan efek apapun. Dalam hal performa seksual, itu hanya berperan sebagai pendukung. Berbeda dengan daun bawang yang ditanam oleh Li Yunfei, yang memberikan dorongan luar biasa setelah dikonsumsi, membuat mereka tetap berenergi dan bahkan mampu melakukan 2 ronde berturut-turut, para eksekutif perusahaan sangat gembira. Benar saja, San Guozhong datang pagi-pagi sekali, mengatakan bahwa ia ingin melakukan inspeksi langsung dan membahas perluasan kerja sama budidaya bawang prei dengan Li Yunfei. Setelah tiba, bahkan sebelum bertemu Li Yunfei, ia mulai memikirkan bawang prei tersebut, ingin menguji lebih lanjut apakah bawang prei tersebut memiliki efek yang diinginkan. Li Yunfei, San Guozhong, Chu Yang, ketiga pria itu berkerumun di sudut ruang tamu villa, berbisik-bisik di antara mereka. Ketika mereka membicarakan topik-topik yang biasanya dibicarakan pria, mereka semua tersenyum lebar dan dengan cepat menjadi lebih dekat. Chu yang tidak mengenal San Guozhong sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar tentang Dahua Trading dan tahu bahwa perusahaan itu cukup terkenal. Jadi dia tidak bersikap angkuh dan berbincang-bincang dengan ramah dengannya. Namun, Li Yunfei agak khawatir dan berkata, meskipun kucai ini memiliki efek afrodisiak, saya hanya menanam sekitar 2 hektar sekarang, dan saya tidak dapat memperluas area tanam dalam waktu singkat. Selain itu, kucai ini tidak boleh dibiarkan tidak dipanen. Kucai harus dipanen saat waktunya dipotong. Jika dibiarkan tumbuh beberapa hari lagi, kucai akan menjadi terlalu keras untuk dikunyah, dan daunnya akan menguning dan layu, sehingga tidak dapat dijual. Bahkan jika Anda mengambilnya, kucai tersebut tetap tidak dapat disimpan. Dapatkah Anda mempertimbangkan kembali apakah Anda benar-benar ingin saya memperluas area tanam? Kita harus berekspansi. Kita akan mencari cara untuk meningkatkan waktu penyimpanan. Menggunakan kantong kemasan vakum seharusnya memungkinkan kita untuk menyimpan barang selama beberapa hari lagi. Jika kita juga mengontrol suhu truk dan gudang, kita dapat menyimpannya lebih lama lagi. Singkatnya, saya akan menjamin harga pembelian minimum, dan saya akan memberikan pembagian keuntungan yang telah disepakati dari penjualan. Baiklah, kalau begitu aku lega. Ayo, kita memancing di kolam di depan. Kita tidak bisa hanya makan pangsit kucai untuk makan siang, kata Li Yunfei sambil menuntun mereka ke halaman. Ada beberapa set peralatan memancing di sudut. Ketika mereka tidak ada kegiatan, Mao Dan, Datou, dan yang lainnya juga akan memancing di pusat pemancingan, yang membantu meningkatkan popularitasnya. Ikan di kolam itu rasanya lebih enak daripada ikan liar di Sungai Peri. Itulah sebabnya dia menyarankan untuk memancing di kolamnya sendiri. Namun, Chu Yang dan San Guozhong tidak begitu mengerti dan tertawa bersama. Keahlian macam apa memancing di kolam sendiri? Jika kita ingin memancing, mari kita pergi ke Sungai Xiandai. Ada pusat pemancingan di sana. Jadi mari kita ke sana. Di sana lebih banyak orang, dan akan lebih ramai. Yah, karena para tamu sudah mengatakan demikian, Li Yunfei tidak bisa bersikeras, jadi dia tidak punya pilihan selain menuruti mereka. Melihat orang tuanya baru saja kembali dari memotong daun bawang, dia membiarkan mereka sibuk dan bahkan tidak repot-repot mengunci pintu. Villa ini baru dibangun, jadi sedang diangin-anginkan untuk menghilangkan kelembapan. Pintu-pintunya biasanya dibiarkan terbuka. Belum ada yang tinggal di sana. Orang-orang hanya makan atau beristirahat di sana pada siang hari. Sebelum pindah, menurut adat setempat, upacara syukuran rumah akan diadakan pada hari yang baik, dengan petasan, membakar dupa, menyembah dewa-dewa, dan berdoa memohon berkah. Beberapa tempat bahkan mendirikan kuil dan menyembelih ayam dan babi. Rumah itu sudah cukup ramai ketika atapnya selesai dibangun. Jadi Li Yunfei tidak ingin membuat keributan saat pindah. Dia hanya ingin menyalakan beberapa petasan, mengundang beberapa kerabat dan teman dekat, dan menambahkan energi positif ke rumah barunya. Selama itu sesuai dengan adat istiadat, itu tidak masalah. Ketika ketiganya tiba di Sungai Xiandai, gerimis ringan mulai turun. Mereka tidak tahu apakah akan hujan deras, tetapi ada tempat berteduh dari bambu untuk melindungi mereka dari hujan. Li Yunfei adalah pemilik tempat ini dan juga penduduk desa setempat. Dia membawa peralatan memancingnya sendiri, dan pusat pemancingan tidak memungut biaya darinya. Bukan hanya Li Yunfei yang dipungut biaya, tetapi semua orang di desa dapat memancing secara gratis. Ini menguntungkan seluruh desa. Namun, ketika banyak pelanggan, penduduk desa setempat tidak dapat menduduki kursi. Ini adalah poin penting yang selalu ditekankan oleh Kepala Desa Li Tianlai, dan sejauh ini, belum ada yang berani melanggarnya. Cuaca hujan agak pengap, sehingga semua ikan naik ke permukaan untuk menghirup oksigen, membuat memancing di sungai sangat efektif. Tidak peduli seberapa besar atau kecil ikannya, mereka terus menggigit kail, sehingga para pemancing tidak cepat bosan. San Guozhong adalah seorang pemancing berpengalaman. Dalam waktu singkat, ia menangkap 3 ikan mas koki, seekor ikan loah besar, dan beberapa ikan mas rumput, yang membuatnya sangat gembira. Ia terus bertanya kepada Li Yunfei apakah memancing seperti ini akan menghabiskan semua ikan di Sungai Xiandai. Li Yunfei tersenyum dan menunjuk ke arah Chu Yang, sambil berkata, "Saudara San,
Kemampuan memancingmu sangat bagus. Ini sudah pasti. Kau bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan memancing. Tapi lihat Chuyang. Dia sudah lama tidak menangkap seekor ikan kotoran sapi pun. Dilihat dari penampilannya, jika dia tidak segera menangkapnya, dia mungkin akan melompat ke sungai dan mencoba menangkap beberapa ekor. Wajah Chuyang memerah karena marah. Dia berkata dengan kesal, ada yang salah dengan kailku? Semua orang sudah menangkap banyak ikan, tapi aku bahkan tidak mendapatkan satu pun gigitan. Bagaimana aku bisa memancing? Aku sudah mengganti umpan 3 kali, dan mereka tetap tidak mau menggigit. Apa yang terjadi? Tapi, Li Yunfei, kau sepertinya juga belum menangkap ikan, kan? Li Yunfei memiringkan ember kecil di sebelahnya untuk menunjukkan isinya. Lalu tertawa, aku memasang pelampung di perairan dangkal dan menggunakan serangga hidup, terutama untuk menangkap udang. Apa kau bandingkan denganku? Lagi pula, aku sudah menangkap lebih dari 10 udang rumput. Jika aku menangkap 10 lagi, aku bisa makan sepiring udang goreng. Tapi kalian berdua sama-sama pencinta makanan, jadi aku harus menangkap lebih banyak. Kalau tidak akan cukup untuk memuaskan selera kalian. Jangan bikin aku terdengar seperti orang tak berguna. Aku, sial, akhirnya ikan itu memakan umpannya. Chuyang berteriak kegirangan, mengangkat joran dan menariknya ke atas, tetapi benda di dasar air itu sangat berat, dan joran itu langsung melengkung membentuk busur. Senar pancing menegang, seolah-olah tersembunyi di lumpur, area pergumulannya keruh. Tangan Chuyang tergelincir, dan joran pancing hampir terlepas karena sesuatu di bawah air. Dia terkejut dan dengan cepat meraih bagian belakang joran pancing, menariknya kembali dengan sekuat tenaga. San Guozhong juga berlari mendekat untuk membantu, sambil berteriak, jangan terburu-buru, tenang saja, jangan mencoba melawan ikan secara langsung, nanti talinya putus. Sekarang ikan itu sedang dalam kondisi terkuatnya, jadi ikuti arahnya dan melingkarinya. Haha, dengan kekuatan sebesar itu, pasti ikannya besar. Aku sudah menyiapkan jaringnya. Tidak berhasil, aku belum pernah menangkap ikan sekuat ini sebelumnya. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ikan itu mencoba masuk ke dalam rerumputan. Cepat, bantu aku menariknya keluar. Jika masuk ke dalam rerumputan, ia akan lolos. Li Yunfei, ini joran pancingnya. Aku perlu istirahat sebentar. Saat ia mengatakan ini, sesuatu sudah masuk ke dalam rerumputan dan pasti tersangkut di tali pancing. Chuyang tidak bisa menariknya keluar lagi, jadi ia menyerahkan joran pancing kepada Li Yunfei. Setelah Li Yunfei mengambil alih, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia tertawa dan mengumpat, tetapi tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, dia bisa merasakan ikan-ikan di dalam air berusaha mati-matian untuk menggali lebih dalam ke dalam tumbuhan air. Jika tumbuhan air itu cukup menjerat mereka, tali pancing akan putus. Li Yunfei menarik beberapa kali tetapi mendapati dia tidak bisa menggerakkannya. Rumpun tanaman air di depannya bergerak sedikit lebih dekat ke tepi pantai. Namun, tali pancing sudah tegang, dan jika diberi tenaga lebih, kemungkinan besar akan putus. Karena dia tidak bisa merasakan kekuatan ikan secara langsung dan tidak bisa memperkirakan ukurannya. Dan tumbuhan air mengganggu penilaiannya, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan ruang kecil untuk membantunya jika dia tidak masuk ke dalam air. San Guozhong menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Berkata, sudah berakhir. Ikan itu sudah masuk ke dalam rumpun gulma yang besar, pasti sudah lolos. Putuskan saja tali pancingnya dan sambungkan kembali. Itu cara tercepat. Sambil berbicara, ia kembali ke kursinya dan melanjutkan memancing. Li Yunfei menanggapi dengan beberapa kata tawa, dan diam-diam menggunakan kekuatan ruang kecil untuk melilit tanaman air dan ikan sejauh 7 atau 8 meter, perlahan menarik mereka ke arah pantai. Sambil menarik tali pancing, dia terkekeh puas, siapa bilang tali pancing pasti akan putus? Apa kau tidak perhatikan? Tidak ada tanaman air lain di sekitar rumpun gulma ini. Pasti hanya hanyut ke sini. Belum berakar, dan tidak ada yang tersangkut di dalamnya. Ikan ini mengira aman bersembunyi di gulma, tetapi ia tidak tahu bahwa kepekaannya terhadap arus air berkurang setelah bersembunyi di gulma. Ia tidak berontak sama sekali saat itu, yang memberi saya kesempatan. Saat mereka sedang berbicara, tepat di depan mereka berdua, dia menarik rumpun tanaman air ke tepi pantai. Ikan besar yang bersembunyi di antara tanaman air itu juga menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai meronta-ronta dengan putus asa. Tetapi tanaman air itu menghalanginya. Tanaman air yang tumbuh sembarangan itu menghalangi jalan keluarnya. Dan semakin ia meronta, semakin erat tanaman itu melilitnya, hingga ia terbungkus seperti pangsit dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk meronta. Dengan bantuan jaring, mereka membersihkan gulma yang berlebihan dan akhirnya menangkap ikan yang terjerat erat. Setelah diperiksa lebih dekat, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tak heran jika ikan itu tampak begitu ganas. Itu sebenarnya adalah kura-kura besar, beratnya sekitar 7 atau 8 pon saat dipegang di tangan mereka. Mereka bertanya-tanya berapa tahun kura-kura itu hidup hingga tumbuh sebesar itu. Kepalanya terselip di dalam cangkangnya, dengan beberapa untaian tumbuhan air yang kuat melilitnya.
Tungkainya juga tidak dapat digerakkan. Punggungnya berwarna lebih gelap, dan lapisan di bawah cangkangnya sangat tebal. Ini adalah bagian kura-kura yang paling lezat dan berdaging. Secara keseluruhan, daging penyu bertekstur lembut dan empuk dengan sedikit kenyal, yang mungkin tidak disukai semua orang. Namun, sup penyu sangat lezat dan memiliki berbagai khasiat bergizi, menjadikannya legendaris. Saat disajikan, dagingnya mungkin tidak akan disentuh, tetapi supnya pasti akan habis. Semakin tua penyu, semakin mahal harganya, semakin enak supnya, dan semakin tinggi nilai gizinya. Oleh karena itu, harga pasar untuk penyu berusia 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun sangat bervariasi. Yang murah hanya sekitar 30 yuan per jin, sementara yang lain lebih dari 60, 90, atau bahkan 100 yuan per jin. Penyu liar yang kami tangkap hari ini, dengan berat 7 atau 8 jin, tidak dapat diukur dalam jin. Jika dijual ke restoran besar, harganya akan ditentukan berdasarkan penampilan keseluruhannya, berpotensi mencapai 70 atau 80 ribu yuan. Karena kura-kura itu sangat besar, ia menarik perhatian banyak orang. Seorang pria lanjut usia yang datang menemui dokter bahkan menawarkan 50 ribu yuan untuk membeli kura-kura itu agar bisa dijadikan sup untuk istrinya. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Kong, dan anak-anaknya konon adalah pengusaha kaya. Dia telah berada di sini selama lebih dari 10 hari, menghabiskan uang dengan boros dan membeli banyak ikan liar hasil tangkapannya. Dia juga memancing di waktu luangnya, tetapi tidak lama, dan lebih sering membeli ikan daripada memancing sendiri. Justru karena pasien-pasien seperti mereka yang membeli ikan dari para pemancing dengan harga tinggi, pusat pemancingan itu dengan cepat menjadi terkenal. Beberapa penggemar memancing bahkan datang dari kota khusus untuk mencari kesempatan ini. Jika itu hanya tempat memancing biasa, setidaknya akan ada 8 atau 1000 pemancing di seluruh kota Yunhuang. Jadi mengapa ada orang yang secara khusus memilih untuk memancing di desa kecil Anda? Wow, seekor kura-kura harganya 50 ribu yuan. Itu cukup untuk membeli mobil. Anak muda, cepat jual ke bos ini. Ini kesempatan langka. Benar. Meskipun jarang menemukan kura-kura seberat 7 atau 8 pon, bukan berarti tidak mungkin. Orang tua itu menawarkan harga yang sangat tinggi, yaitu 5 atau 6 ribu yuan per pon. Itu lebih mahal daripada perak. Beberapa orang bergosip, memendam perasaan iri, cemburu, dan dendam. Namun, mereka semua ingat bahwa memancing di sini adalah investasi yang menguntungkan. Hanya membutuhkan biaya 50 yuan sehari. Dan jika Anda menangkap ikan besar, hasilnya akan lebih dari gaji bulanan seorang pekerja kantoran di kota. Li Yunfei berada dalam dilema. Dia tidak kekurangan uang, tetapi Chu yang telah menangkap kura-kura itu terlebih dahulu. Jadi apakah akan menjualnya atau tidak bergantung pada keputusan Chu Yang. Mendengar itu, Chu Yang langsung tertawa dan berkata, "Kami di sini untuk menyiapkan beberapa camilan untuk makan siang, bukan untuk berbisnis. Kami tidak akan menjual kepada siapapun dengan harga berapapun. Kami hanya kekurangan hidangan utama untuk makan siang." Li Yunfei menyadari bahwa pria ini bukanlah orang asing bagi uang. Dia tidak akan peduli dengan 30 ribu atau 50 ribu. Jadi dia menolak tawaran pria tua bermarga Kong itu, dengan mengatakan bahwa dia pasti akan menjualnya dengan harga murah lain kali dia menangkapnya. Pria tua itu hanya merasa kasihan padanya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Setelah menangkap cukup ikan untuk makan siang, Li Yunfei mengemasi peralatan memancingnya dan meninggalkan pusat perikanan. Ketika sampai di rumah, orang tuanya sudah membuat banyak pangsit kucai. Karena Sang Guosong, mitra bisnis terbesarnya, ingin makan, mereka memutuskan untuk membiarkannya makan sepuasnya. Hidangan makan siang berupa masakan lokal yang terbuat dari ikan hasil tangkapan dan sayuran dari ladang. Li Yunfei juga mengeluarkan sebotol minuman keras Wuliang berukuran 5 jin dari ruangan kecilnya. Setelah membuka botol itu, seluruh ruangan dipenuhi aroma harum. Chu yang terus mengatakan bahwa anggur di ruang bawah tanah kuil Taois yang hancur di puncak Wangxian telah disimpan selama beberapa dekade dan seharusnya merupakan anggur berkualitas tinggi. Namun, ada terlalu banyak ular berbisa di sana dan terlalu banyak prajurit yang gugur. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengan nasib buruk, jadi meskipun mereka pemabuk, mereka hanya bisa mencium aroma anggur dari samping dan tidak ada yang berani turun dan menggali anggur untuk diminum. Meskipun Sang Guosong juga menyukai alkohol, ia lebih menyukai daun bawang. Ia hampir menghabiskan seluruh piring telur dan daun bawang goreng, bahkan tanpa menyentuh udang pedas goreng. Namun, ketika sup kura-kura tiba, ia langsung terharu, tersenyum dan berkata, "Ini pesta senilai 50 ribu yuan, jangan sampai ketinggalan. Ayo semuanya, mari kita ambil sendok kita dan cicipi sup kura-kura ini." Ayah Li Yunfei juga duduk di meja bersama para tamu. Ketika mendengar bahwa kura-kura tua itu bernilai 50 ribu, ia tampak bingung dan berkata, "Bagaimana mungkin? Meskipun itu kura-kura besar liar, di kota harganya bisa mencapai 1 atau 2 ribu. Tidak mungkin terjual seharga 50 ribu." Li Yunfei menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar bahwa pasien-pasien itu adalah anggota keluarga pasien dari luar kota, ia langsung merasa lega.
Li Suifang menambahkan sambil tersenyum. Keluarga pasien-pasien ini benar-benar kaya. Ketika mereka datang menemui ayah saya, mereka semua mengatakan akan meresepkan obat apapun yang mereka inginkan. Asalkan bisa menyembuhkan mereka, uang bukanlah masalah. Ketika saya meresepkan obat tradisional Tiongkok yang harganya sedikit di atas 100 yuan per dosis, mereka mengeluh terlalu murah. Akhirnya, ayah saya marah dan menaikkan harga 10 kali lipat untuk obat yang sama. Mereka tersenyum lebar dan berkata, "Dr. Li, Anda akhirnya mau menggunakan obat yang bagus, tapi harganya hanya sedikit di atas 1000 yuan per dosis. Apakah Anda punya obat yang lebih baik atau lebih mahal?" Hal ini hampir menjadi bahan lelucon di desa. Li Yunfei juga pernah mendengarnya, tetapi tidak sebegini berlebihannya. Hanya segelintir orang kaya baru yang kurang waras yang akan melakukan hal seperti ini. Tentu saja, dari sudut pandang pasien, mereka dapat memahami perasaan mereka. Mereka terutama ingin memberi uang dan berharap Li Chunqiu akan merawat mereka dengan baik. Selama mereka bisa sembuh, mereka benar-benar tidak peduli dengan uangnya. Li Chunqiu menggunakan uang tambahan yang ia peroleh untuk mensubsidi pasien miskin setempat. Jika ia tidak khawatir kabar tentang dirinya yang tidak akan memungut biaya tersebar, ia bisa saja melakukannya secara gratis. Memungut biaya beberapa dolar dari pasien miskin ini tidak akan masuk akal. Kelompok itu makan dan mengobrol hingga lewat pukul 2 siang sebelum akhirnya menikmati waktu bersama. Li Yunfei meminum hampir setengah mangkuk sup kura-kura, dan merasa rasanya sangat lezat, tidak kalah enaknya dengan sup salamander yang ia makan di gua. Hujan deras di luar sudah berhenti. San Guosong membawa 2 kotak daun bawang, kembali ke kantor cabang kota untuk rapat, merasa cukup puas. Chu yang juga kembali ke pegunungan untuk urusan bisnis. Rupanya, gua bawah tanah itu telah menarik perhatian para ahli geologi, dan tim ahli akan segera dikirim untuk melakukan investigasi di lokasi. Li Yunfei baru saja mengantar mereka pergi dan sedang beristirahat sejenak ketika dia menerima telepon dari saudara perempuannya. Saudara perempuannya terdengar menangis di telepon, mengatakan bahwa dia bertengkar dengan suaminya dan ingin membawa bayi itu pulang selama beberapa hari. Menanyakan apakah suaminya punya waktu untuk menjemputnya dari kota. Namun, dia tidak ingin Li Yunfei memberitahu orang tua mereka, karena takut hal itu akan membuat mereka sedih. Meskipun ia tahu bahwa pertengkaran antar pasangan adalah hal yang normal, Li Yunfei tetap marah ketika tiba-tiba mendengar isak tangis adiknya yang lemah dan tak berdaya. Keluarga iparnya menganggap diri mereka sebagai penduduk kota dan tidak memperlakukan anggota keluarga mereka sendiri dengan cara yang sama. Tetapi hubungan pasangan itu sebenarnya cukup baik. Ia tidak sering mengunjungi rumah mereka dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena ia takut menempatkan adiknya dalam posisi sulit dan mereka mungkin bertengkar karena hal-hal sepele. "Jangan panik, aku akan segera ke sana." Li Yunfei bangkit dari sofa, meminum secangkir sari mata air spasial, merasakan energi di tubuhnya mendidih, dan keringat mengucur deras, membawa bau alkohol yang menyengat. Setelah mandi cepat, bau alkohol di tubuhnya hampir hilang. Orang tuanya telah pergi bekerja di ladang, dan Li Yunfei tidak perlu menjelaskan kemana ia pergi. Jadi ia langsung mengendarai Longhorn ke rumah saudara perempuannya. "Keluarga saudara perempuan saya tinggal di pusat kota, tepat di seberang kompleks bekas kantor pemerintahan daerah. Di sana ada sekelompok bangunan 2 atau 3 lantai, bangunan tua dari tahun 1990-an, masing-masing dengan halaman kecilnya sendiri. Dulu, bangunan-bangunan itu tidak berharga. Tergantung pangkat Anda bisa dengan mudah mendapatkan kuncinya dengan membayar sejumlah kecil uang. Sekarang, dengan harga properti yang meroket, saya mendengar bahwa halaman-halaman seperti itu sekarang dijual dengan harga selangit, lebih dari 1 juta yuan. Di kawasan perumahan baru yang dibangun di pinggiran kabupaten, harga-harga sesuai dengan situasi ekonomi lokal, yaitu lebih dari 2.000 yuan per meter persegi. Rumah-rumah yang lebih kecil harganya sekitar 200.000 yuan per unit, berbeda dengan harga yang melambung tinggi di pusat kota, di mana harganya seringkali mencapai jutaan yuan. Namun, harga ini tidak terjangkau bagi semua orang. Selain orang-orang yang bekerja di kota, sebagian besar penduduk pedesaan masih lebih memilih membangun rumah di lahan milik mereka sendiri. Li Yunfei baru saja memarkir mobilnya di gerbang halaman ketika dia mendengar teriakan dan makian lain dari dalam. Suara seorang wanita tua, sangat keras, berteriak, "Kau bilang kau tidak membantu keluargamu? Siapa yang kau coba bodohi? Kudengar saudaramu baru saja membangun rumah 2 lantai. Dengan bahan bangunan yang sangat mahal akhir-akhir ini, pasti harganya setidaknya 20 atau 30.000 yuan. Dengan dia baru lulus 2 tahun yang lalu dan orang tuamu adalah petani. Bagaimana mereka mampu membiayainya?" Seorang wanita yang tidak tahu di mana rumahnya setelah menikah dengan keluarga suaminya itu benar-benar bodoh. "Tidakkah kau pikirkan uang siapa yang kau gunakan untuk makanan, penginapan, dan pakaian? Kau tidak punya pekerjaan. Jika bukan karena Jian Dong membuka restoran, apakah kau akan kelaparan?" Suara wanita tua itu melengking dan cepat, seperti rentetan petasan, tidak memberi siapapun kesempatan untuk menyela. "Bu, berhenti bicara. King He biasanya cukup hemat. Bisnisnya belakangan ini kurang bagus, dan bukan berarti dia boros. Lagi pula,
Mau menghambur-hamburkan uang. Dia hanya mau mainan impor. Dia baru saja membeli mobil mainan listrik anak-anak 2 hari yang lalu, harganya lebih dari 2.000 yuan. Suara Luo Jiandong terdengar lemah dari halaman. Tetapi ia langsung disela oleh wanita tua itu setelah hanya beberapa kata. HMPH. Bahkan jika bisnis sedang buruk, kau tidak bisa begitu saja memberikan 5.000 yuan kepadaku bulan ini, kan? Saat aku mempercayakan restoran ini kepadamu, kita sepakat untuk membagi keuntungan 50-50 setiap bulan. Ayah dan aku masih perlu menabung untuk masa pensiun kami. Halaman ini untuk tempat tinggalmu, dan restoran ini untuk kau kelola. Kau bahkan tidak bisa mengurangi uang pensiun kami, kan? Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun tanpa hasil. Apa kau tidak punya hati nurani sama sekali? Cukup. Suara Li Qinghe tidak keras, tetapi penuh amarah. Dia berkata dengan marah, sejak menikah dengan keluarga Anda, saya tidak pernah mengurus uang. Saya selalu meminta uang kepada Jiandong untuk semua kebutuhan saya. Ketika adik laki-laki saya kuliah, dia kekurangan uang kuliah, jadi dia meminjam uang dari Jiandong. Ketika ibu saya datang untuk mengembalikan uang itu, dia sendiri yang menyerahkannya kepada Jiandong. Sekarang Anda berdebat karena Anda pikir saya menghabiskan uang keluarga Anda? Baiklah, saya akan pergi. Saya akan membawa bayi dan pergi. Anda bisa mencari menantu perempuan lain yang tidak menghabiskan uang. Saat dia berbicara, suaranya semakin mendekat ke pintu depan. Sebelum Li Yunfei sempat mendorong pintu hingga terbuka, saudara perempuannya menariknya keluar dari dalam. Saudari, aku datang menjemputmu. Li Yunfei menatap tajam kedua orang yang berdiri tak bergerak di halaman. Wajahnya tampak tegas. Ia ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi ia menahan diri. Adapun menggunakan kekerasan, itu akan lebih tidak rasional. Memukul mereka mungkin terasa menyenangkan, tetapi bagaimana dengan pasangan itu? Ketika Li Qinghe melihat adik laki-lakinya muncul, matanya memerah dan air mata mengalir di wajahnya. Kemudian dia menoleh ke putranya, Mao, dan berkata, ayo pulang. Mereka tidak memperlakukan saya seperti manusia di sini, jadi saya tidak peduli lagi dengan keluarga ini. Apa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun menderita ini? Saya bahkan tidak berani pulang ke rumah orang tua saya lebih dari sekali setahun. Saya sudah muak dengan hidup ini. Bu, jangan menangis. Aku tidak akan pernah menghamburkan uang lagi. Aku tidak mau mobil mainan itu lagi. Ayo kita kembalikan ke toko. Mau juga meneteskan air mata. Suara bising dari keluarganya telah membuatnya takut. Melihat bahwa saudara perempuannya hanya membawa Mau dan tidak ada yang lain, bahkan sehelai pakaian pun tidak, Li Yunfei masuk ke dalam mobilnya. Saat itu, wanita tua yang berdiri di halaman, dengan tangan di pinggang, melompat dan mengumpat, untunglah dia pergi. Didikan macam apa itu? Dia tidak tahan ketika ibu mertuanya berbicara beberapa patah kata kepadanya. Dia menangis dan berpura-pura kasihan padaku. Dia bahkan mendorong anakku untuk berdebat denganku. Dia baru beberapa hari berada di pedesaan dan sudah melupakan harga dirinya sendiri? Diam. Kalau kau mengumpat lagi, aku akan merobohkan restoran jelekmu itu. Li Yunfei awalnya hanya ingin membawa adiknya pergi dan membiarkan mereka tenang sejenak. Tetapi mendengar kutukan keji wanita tua itu, dia tidak bisa menahan diri dan menendang pintu. Pintu besi yang dicat merah itu penyok parah, dan wanita itu sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Setelah memarahi wanita tua itu, Li Yunfei tidak berhenti memarahi saudara iparnya, Luo Jiandong, yang tampak bingung. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, sebaiknya kau berhati-hati. Renungkan hati nuranimu. Kau paling tahu apakah adikku telah menghamburkan uang. Li Yunfei memberi isyarat padanya dari kejauhan, lalu menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lebih lanjut, memberi mereka ruang untuk bermanuver, karena itu hanyalah konflik keluarga dan belum meningkat hingga titik yang tidak dapat diubah lagi. Setelah mengatakan itu, sebelum wanita tua itu sempat pulih, dia menyalakan longhorn dan melaju pergi dengan deru yang keras. Siapa ini? Kakak Qinghe? Kurang ajar sekali. Bagaimana dia punya uang untuk mengendarai mobil? Apakah dia meminjamnya atau membelinya? Jiandong, kau harus menjaga dompetmu. Jangan biarkan istrimu menyentuh uang itu. Aku sudah melihat banyak orang desa. Mereka akan mencoba membawa uang pulang begitu mereka mendapatkannya. Kau tidak bisa memberinya kesempatan itu. Wanita itu masih khawatir tentang uang itu, bukan tentang Li Yunfei yang memarahinya. Luo Jiandong berkata dengan canggung, kurasa dia membelinya. Kudengar Qinghe menyebutkan bahwa dia baru saja menghasilkan uang. Itu hanya truk pickup. Nilainya tidak seberapa. Bu, berhentilah membicarakan uang terus-menerus. Qinghe tidak memiliki kehidupan yang mudah beberapa tahun terakhir ini, dia telah menabung uang untukku. Wanita itu melotot dan berteriak, hemat. Aku belum melihat kemana uangmu pergi. Untung dia pulang ke rumah orang tuanya, setidaknya keluarga bisa tenang selama beberapa hari. Lagi pula, Mau sedang liburan musim panas dan tidak akan kembali ke sekolah selama 10 hari lagi. Sekolah akan segera dimulai,
dan kau membiarkan mereka berdua pulang sendiri tanpa membawa sehelai pakaian pun. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jika mereka tidak punya pakaian, bukankah kau tetap harus menggunakan uangmu untuk membelikan mereka pakaian baru? Luo Jiandong berkata dengan pasrah, dia bahkan tidak membawa dompetnya, jadi di mana dia akan menghabiskan uangku? Lupakan saja, aku akan meneleponnya beberapa hari lagi dan mencoba membujuknya. Jangan khawatir soal ini. Bukankah kau dan ayah akan pergi ke Huashan untuk berlibur? Cepatlah pergi. Kau tidak perlu mengkhawatirkan urusan di rumah. HMPH, aku tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Apa yang kukatakan sebelumnya? Sudah kukatakan jangan menikahi gadis desa. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau tidak punya uang atau kekuasaan. Jika terjadi sesuatu, kerabat miskin ini tidak bisa membantumu. Wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil kembali ke rumah, mengambil tas kainnya, dan bersiap pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan untuk makan malam. Setelah ledakan emosi wanita tua itu, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Tetapi hal itu membuat Li Qinghe patah hati, menangis sepanjang perjalanan di dalam mobil. Li Yunfei tidak tahu bagaimana menghiburnya. Hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka sekarang memiliki cukup makanan dan minuman serta rumah besar untuk ditinggali. Dan bahwa dia tidak perlu terlalu banyak berpikir, tetapi tinggal di rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tuanya. Saat mereka mendekati Li Jiashai, Li Qinghe menyeka air matanya dan berkata dengan suara serak, aku tidak bisa hanya duduk diam saja. Mereka bilang aku membuang-buang uang, tapi aku akan mencari uang sendiri untuk bayi ini dan lihat apa yang akan mereka katakan nanti. Jika aku tidak merawat bayi sepanjang hari, bagaimana mungkin aku hanya duduk di rumah tanpa melakukan apapun, menjalani hidup tanpa nilai apapun? Itu mudah. Sebuah pusat perikanan baru saja dibuka di desa, dan kita kekurangan staf. Tuan keempat kita tidak bisa hanya duduk di sana mengumpulkan uang sepanjang hari. Kita butuh seseorang untuk mengelolanya. Dan putri Paman Tieshu akan segera mulai sekolah, jadi kita juga akan kekurangan staf. Mengapa kau tidak membantuku menjalankan pusat perikanan itu? Kata Li Yunfei dengan santai sambil memarkir mobilnya di halaman depan villa. HMPH, tidak mungkin. Usiaku hampir 30 tahun, dan aku tidak mau bekerja untuk orang lain. Aku ingin memulai bisnisku sendiri. Kamu selalu bilang mengumpulkan barang kering itu menguntungkan, kan? Aku akan membuka tempat pengumpulan di sini dan membeli sayuran dan jamur kering dari desa-desa sekitar. Bagaimana menurutmu? Melihat tidak ada orang di rumah, Li Qinghe dengan hati-hati membersihkan jejak air matanya, menggendong anaknya, dan keluar dari mobil. Li Yunfei menggendong keponakannya yang sedang tidur dan berkata sambil berjalan, mengumpulkan barang kering dulunya menguntungkan, tetapi sekarang tidak semudah itu. Karena banyak turis datang dari kota, orang-orang dari desa kami mendirikan kios di pinggir jalan, menjual tidak hanya sayuran dan daging kering, tetapi juga sayuran dan buah-buahan segar. Jika Anda membeli dengan harga rendah, penduduk desa pasti tidak akan menjual. Jika Anda membeli dengan harga tinggi, Anda tidak akan untung. Hah? Lalu apa yang harus kulakukan? Aku memikirkan ini sepanjang perjalanan ke sini, dan aku selalu merasa ini akan menjadi yang paling menguntungkan. Li Qinghe sedikit frustrasi. Ketika memasuki villa yang baru dibangun itu, dia berseru kaget. Dia merasa dekorasi di sini terlalu mewah. Meskipun temanya pedesaan, kombinasi dan penerapan beberapa dekorasi dan perabotannya jelas sangat mahal. Li Yunfei menempatkan keponakannya di kamar tamu di lantai pertama, kembali ke ruang keluarga, menuangkan secangkir teh untuk adiknya, dan berkata perlahan, urus dulu urusan rumah. Jangan benar-benar pergi dari rumah karena kesal. Jika kamu masih bersikeras untuk memulai bisnis dalam beberapa hari, bukalah restoran rumahan. Rumah-rumah bambu di sebelah pusat perikanan milik keluarga kita. Pilih saja satu, jumlah wisatawan yang memancing saja sudah cukup untuk membuatmu sibuk. Mendengar itu, mata Li Qinghe langsung berbinar, dan dia berkata, lalu tunggu apa lagi? Bawa aku ke sana besok. Aku mungkin tidak berpengalaman dalam hal lain, tetapi membuka restoran adalah satu-satunya keahlianku. Sejak menikah dan tinggal di kota ini, aku belum pernah memiliki pekerjaan tetap. Aku hanya menghabiskan seluruh waktuku di restoran. Aku tahu persis bagaimana mengoperasikan dan mengelola restoran. Li Yunfei mengutuk dirinya sendiri karena lidahnya yang lancang. Dia tidak menyangka adiknya akan menanggapinya dengan serius hanya karena ucapannya yang santai. Tetapi meskipun pasangan bertengkar, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar berpisah. Namun, karena dia sudah mengatakannya, dia tidak bisa menariknya kembali. Jadi dia setuju untuk pergi ke pusat perikanan besok untuk memeriksa lokasi restoran. Asalkan itu salah satu milik mereka, mereka bisa mendapatkan bangunan manapun yang mereka inginkan. Dengan jaminan dari Li Yunfei, kepercayaan diri Li Qinghe meningkat secara signifikan, dan kerutan di dahinya perlahan menghilang. Ketika Li Chengwen dan Chen Xiuzi kembali dari ladang sore itu, mereka melihat putri mereka telah datang ke rumah orang tuanya dan tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tidak mengatakan apapun, hanya tersenyum dan memasak makan malam,
bermain dengan cucu mereka, dan keluarga itu duduk bersama untuk makan, menikmati santapan yang harmonis. Gerbang dikunci pada malam hari, dan semua orang kembali ke rumah lama untuk tinggal. Lagi pula, rumah baru terlalu lembab, dan tinggal di sana dalam waktu lama akan buruk bagi kesehatan mereka. Selain itu, bau dekorasi di dalam rumah belum hilang sepenuhnya. Kabel internet rumah sudah terpasang, koneksi ADSL 8M, yang dianggap tercepat di daerah tersebut. Li Yunfei online sebentar, membalas beberapa pesan obrolan, mengobrol dengan beberapa teman online, lalu kembali ke kamarnya untuk tidur. Karena hanya tersisa satu panen semangka terakhir dan panen tahun ini hampir berakhir, Li Yunfei menyuruh para pekerja untuk tetap berada di ladang dan mengawasi semangka. Dia, sebagai bos, tidak perlu lagi tidur di gudang semangka sendiri. Li Tiezhu sekarang bertanggung jawab atas beberapa kolam kura-kura. Dia membangun gubuk beratap jerami di tepi sungai dan bekerja bergantian dengan beberapa pekerja. Li Qingmu tidur di peternakan ayam di puncak gunung, Mao dan tidur di gudang melon di tengah gunung, dan kedua anjing pemburu berkeliaran, berlarian liar di seluruh gunung, tidak lagi tidur di satu tempat. Li Yunfei hanya perlu melakukan perjalanan rutin ke kolam di ladang untuk menambahkan air mata air spiritual guna menjaga energi spiritual seluruh lereng bukit. Tugas-tugas lainnya secara alami ditangani oleh para pekerja. Dia hanya perlu duduk santai dan menikmati penghasilannya. Ruang kecilnya adalah sumber kesuksesannya. Setiap malam sebelum tidur, ia akan berjalan-jalan di dalamnya untuk inspeksi rutin. Hari ini, begitu ia memasuki ruang kecil itu, ia mendengar ringkikan kuda liar. Kuda liar putih itu dengan marah menghadapi ular piton hitam. Tidak ada yang tahu dari mana ia mendapatkan keberaniannya. Kuda poni itu sudah dijinakkan oleh Li Yunfei. Di ruang sempit itu, menanganinya seperti permainan anak-anak. Kombinasi tinju, buah-buahan, dan sayuran dengan cepat mengajarkan kuda liar itu cara bertahan hidup di sini. Saat melihat roh Li Yunfei muncul, kuda liar itu dengan gembira berdiri tegak dan melompat-lompat, bergegas menghampirinya. Kedua matanya yang besar melirik ke sana kemari, menatap licik pohon persik di dekat mata air roh. Beberapa buah persik di pohon itu baru saja matang, mengeluarkan aroma persik yang memikat, yang persis seperti yang disukai kuda liar itu. Sejak memakan buah persik 2 hari yang lalu, ia telah mengelilingi pohon ini ratusan kali. Ular piton emas itu muncul dari gudang anggur dan perlahan merayap, seolah mencoba menyampaikan sesuatu kepada Li Yunfei. Ia mengarahkan ekornya ke kuda liar, lalu ke pohon persik, dan kemudian ke ular piton hitam. Lidahnya yang bercabang menjulur keluar masuk, seolah menyampaikan pesan yang rumit. Maksudmu, kuda liar itu ingin ular piton hitam membantunya memetik buah persik, tetapi ular piton hitam itu tidak setuju. Itulah sebabnya mereka berkonflik? Li Yunfei menatap ular piton kuning itu dengan heran, seolah tak percaya bahwa makhluk ini bisa mengungkapkan dirinya sesederhana itu. Namun, Li Yunfei jelas terlalu banyak berpikir. Ular piton emas itu tidak menanggapinya. Setelah sibuk dengan ekornya, ia memanjat pohon persik, berdiri tegak, dan menyenggol beberapa buah persik matang dengan kepalanya yang besar. Jelas ingin memakannya juga. Apa yang kau lakukan dengan memakan buah persik, dasar ular piton? Pergilah tangkap ikan di kolam. Pergi sana, ini bukan urusanmu. Roh Li Yunfei terbang ke pohon persik, menginjak ranting-rantingnya, menepuk kepala ular piton emas, dan di bawah tatapan tidak senang ular piton emas itu, mengambil 2 buah persik, terbang ke kuda liar, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kuda liar itu mengeluarkan raungan aneh dan bersemangat, menendang dan menghempaskan kuku depannya dengan liar, tanpa ketenangan yang diharapkan dari seekor kuda. Li Yunfei senang melihatnya makan dengan begitu bersemangat, tetapi kegembiraannya hanya berlangsung singkat. Dia bergegas kembali dan menampar kepala kuda liar itu beberapa kali. Ternyata, serangga itu telah melahap beberapa tanaman ginseng, termasuk bunga dan daunnya, serta beberapa tanaman Dendrobium officinale. Dendrobium officinale dapat diperbanyak dengan stek, dan selama akarnya tidak rusak, ia dapat tumbuh kembali. Namun, ginseng tersebut mengalami kerusakan parah. Semua cabang dan daun di atas tanah dimakan, dan akarnya juga terpengaruh, sehingga tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembali. 2 tanaman ginseng ditanam di tanah lunak, dan serangga itu bahkan mencabutnya, hanya menyisakan beberapa akar ginseng yang patah. Li Yunfei patah hati dan berguling-guling karena sedih. Dia mengambil keputusan dia akan mengikatnya kembali ke pohon buah hari ini. Dan besok dia akan membangun kandang untuknya di halaman villa agar bisa tinggal di sana. Karena itu adalah kuda. Nilainya hanya bisa dirasakan dengan ditunggangi. Apa gunanya bersembunyi di ruang kecil dan makan dengan rakus? Kuda liar itu, tanpa menyadari kesalahannya, diikat kembali dan meraung marah. Li Yunfei mengabaikannya dan, melihat bahwa benih sayuran yang direndam dalam air mata air spasial menunjukkan tanda-tanda perkecambahan, memutuskan bahwa waktunya tepat. Kemudian dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membalik tanah di ruang kecil itu, membajak lahan yang luas itu secara menyeluruh. Meskipun tubuh rohnya kini sangat padat, setelah menjelajahi seluruh permukaan planet kecil ini, ia masih terlalu lelah untuk bergerak.
Ia mencelupkan kepalanya ke dalam air mata air dan berendam sebentar sebelum merasakan sedikit kekuatan kembali. Ia sangat marah pada kuda liar hari ini sehingga ia tidak memperhitungkan intensitasnya dengan benar. Ia tidak boleh memaksakan diri terlalu keras saat menjelajahi daratan lagi. Terlalu lelah untuk menanam sayuran hari ini, jiwa Li Yunfei mandi di mata air spiritual untuk memulihkan kekuatannya sebelum kembali ke kenyataan dan tertidur lelap. Ia masih perlu membantu saudara perempuannya memilih lokasi restoran besok, jadi ia tidak bisa begadang jika tidak tidur lebih awal. Restoran yang dipilih oleh kakak perempuannya, Li Qinghe, terletak tepat di sebelah loket pembayaran pusat perikanan. Baik lokasi maupun ukurannya memuaskan baginya. Karena adiknya merasa puas, Li Yunfei tanpa ragu segera memanggil para pengrajin bambu untuk membuat meja dan kursi bambu sesuai permintaannya. Seorang tukang kayu juga datang untuk membangun meja kasir. Li Yunfei tidak tertarik dengan semua itu dan berjongkok di tangga dekat pintu sambil memperhatikan orang lain memancing. Sekelompok orang masih mengelilingi rumah bambu tempat kakeknya tinggal, tetapi keluarga pasien ini telah belajar dari pengalaman dan tahu untuk tidak mengganggu dokter tua itu. Mereka hanya berjongkok dengan tenang di samping dan menunggu. Klinik medis Chun Kiu masih berada di jalan itu. Li Chun Kiu pergi ke sana setiap hari, memeriksa 10 pasien sebelum segera kembali. Adapun pasien-pasien yang mengetahui alamat barunya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia akan memeriksa 3 hingga 5 pasien sehari, tergantung pada suasana hatinya dan kondisi pasien, yang merupakan cara untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pasien dan dirinya sendiri. Li Qichun juga berada di kediaman kakeknya. Setelah keluar, ia melihat Li Yunfei berjongkok di sudut, termenung. Ia segera memanggil, "Fua, masuklah bersamaku. Ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu." Li Yunfei menjawab dan berjalan menerobos kerumunan, mengikuti Li Qichun masuk ke rumah bambu kakeknya. Para pasien di luar ramai berdiskusi, semuanya berspekulasi tentang identitas Li Yunfei. Tampaknya berspekulasi bahwa mereka mungkin dapat meminta anggota keluarga mereka diobati oleh dokter ajaib itu melalui koneksi. Namun, mereka hanya mencoba-coba saja, karena khawatir jika mereka terlalu memaksakan diri, Dr. Li mungkin akan pindah ke tempat lain di mana tidak ada yang bisa menemukan mereka, dan kemudian mereka akan berada dalam masalah besar. Nenek sedang mengeringkan saus cabai di halaman belakang ketika dia melihat Li Yunfei masuk. Dia bertanya, "Aku dengar King He sudah kembali. Kalau dia sedang senggang, suruh dia datang dan mengobrol sebentar dengan nenek. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan kami hanya bertemu beberapa kali setahun. Kalau Mao dan Tong tidak berlari dan mulai bermain-main, aku tidak akan tahu King He sudah kembali." "Oke, tentu. Adikku sedang sibuk melihat-lihat rumah bambu, dia ingin memilih salah satunya untuk membuka restoran, tepat di sebelah rumah. Sekarang kita lebih dekat denganmu, aku akan punya banyak waktu untuk bersamamu." Li Yunfei langsung setuju. "Bagus, sekarang aku punya teman untuk mengobrol." "Tunggu sebentar, bukankah King He punya restoran di kota? Kenapa dia tiba-tiba ingin membuka restoran di Lijiasai?" tanya nenek dengan bingung. "Hehe, bukan apa-apa. Hanya saja turisnya bertambah banyak, jadi adikku ingin menjajaki peluang bisnis baru." "Nenek, lanjutkan saja pekerjaanmu," kakek memanggilku, kata Li Yunfei sambil menunjuk kakeknya dan Li Qichun yang sedang memilah-milah ramuan herbal Tiongkok di halaman, lalu berlari menghampiri mereka. Kakek Li Yunfei masih sibuk memilih ramuan herbal Tiongkok, tampaknya sedang menyiapkan semacam obat. Li Qichun menjawab beberapa kali, mengangguk, lalu menoleh ke Li Yunfei dan berkata, "Fua, kakekmu dan aku telah berdiskusi dan memutuskan untuk mewariskan formula leluhur kami untuk mengobati racun ular kepadamu, termasuk ular obat untuk mengobati 2 jenis racun dan salep pereda nyeri untuk dioleskan pada luka. Ini adalah formula rahasia, formula ini ditulis sejak lama, tetapi kami perlu mendiskusikannya dengan kakekmu sebelum kami dapat secara resmi menyerahkannya kepadamu. Setelah kamu selesai membacanya, ingatlah untuk membakar formula rahasia ini." Sambil berbicara, ia mengeluarkan selembar kertas kusut dari sakunya dan menulis beberapa huruf kecil dengan pena tinta. Tulisan tangannya tidak terlalu bagus, tetapi rapi dan teratur, dan ia menulisnya dengan sangat hati-hati. Li Yunfei mengambilnya dan meliriknya. Tertulis di atasnya obat untuk mengobati gigitan ular berbisa api, obat untuk mengobati gigitan ular berbisa angin, dan salep pereda nyeri gigitan ular bagian luar. Resep ini sudah sangat matang, dan sebagian besar berkat kakekmu, jadi aku merasa tenang mewariskannya kepadamu. Jika di masa depan aku sudah tua dan Datou tidak lagi mampu mewariskan keahlian ini, maka resep ini akan dipercayakan kepadamu untuk diteruskan, kata Li Qichun dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih, Paman Qichun. Tapi yakinlah, saya tidak akan bersaing dengan Anda dalam bisnis. Sekalipun saya tahu resep-resep ini, saya hanya akan menggunakannya dalam keadaan darurat, mungkin untuk mengobati beberapa orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Saya tidak akan mempraktikkan pengobatan secara terbuka," Li Yunfei meyakinkannya. Li Qichun tertawa dan berkata, "Haha, kau tak perlu menjaminnya, aku percaya padamu. Aku sudah mendengar dari Datou bahwa dengan kekayaanmu saat ini, kau tidak akan tertarik dengan profesi tabib ular.
Tapi kau juga harus mempertimbangkan apa yang dikatakan para ahli militer tentang mempromosikan pengobatan ular kita secara nasional, dan melihat bagaimana langkah selanjutnya. Sebaik apapun pendapat orang luar, aku tetap merasa tidak tenang. Dalam hal apapun, selalu lebih aman untuk mengandalkan keluarga. Jangan khawatir, Paman, aku akan bertanya pada rekan bisnisku, kata Li Yunfei. Li Chunqiu akhirnya meletakkan obat di tangannya dan berkata kepada mereka berdua, baiklah, ini hanya resep untuk mengobati gigitan ular berbisa. Hanya kalian berdua yang memperlakukannya seperti harta karun. Jika aku tidak merasa kasihan pada kalian dan ingin memberi kalian jalan untuk mencari nafkah, aku tidak akan repot-repot merahasiakannya. Ayo, jangan menghambatku menyiapkan obatnya. Li Yunfei dan Li Qichun tersenyum kecut lalu pergi dengan langkah lesu. Li Qichun telah menyerahkan resep rahasia itu kepada Li Yunfei di depan Li Chunqiu, dengan maksud menjadikannya saksi, tetapi lelaki tua itu sama sekali tidak peduli, malah menganggap mereka menyebalkan dan mengusir mereka. Namun, tepat ketika Li Yunfei sampai di gerbang, Li Chunqiu memanggilnya kembali. Fua, kembalilah ke sini. 2 hari yang lalu, kau bilang kau menemukan kulit pohon yu di pegunungan. Berikan aku sedikit untuk membuat obat. Akhir-akhir ini kami banyak menangani pasien kanker. Kami bisa menemukan obat-obatan umum, tetapi barang langka seperti ini tidak mudah didapatkan. Aku tidak membawanya. Akan kubawakan sore ini. Tapi kulit pohon yu sangat mahal. Apa kau yakin ingin menambahkannya ke obat herbal untuk pasien? Li Yunfei berdiri di gerbang dan memanggil ke halaman. Berapa harga kulit pohon yu? Betapapun mahalnya? Pasien ini menganggap resep yang harganya lebih dari 1.000 yuan terlalu murah. Lebih baik memberinya obat mahal untuk menyembuhkan penyakit mentalnya. Ketika Li Yunfei mendengar bahwa orang yang sangat kaya itulah yang ingin menggunakannya, dia langsung merasa lega. Karena takut kakeknya akan menghamburkan uang untuk amal dan bahkan tidak mampu menutup biaya bahan obat tersebut. Saat ia melangkah keluar dari rumah bambu tempat kakeknya tinggal, ia memperhatikan bahwa keluarga para pasien yang berkumpul di sekitar pintu kini menatapnya dengan antusiasme dan harapan yang tidak biasa. Li Qichun sudah pergi. Pada saat itu, Li Yunfei sepertinya menyadari bahwa dia baru saja berdiri di gerbang berbicara dengan kakeknya di halaman. Dan orang-orang di luar pasti telah mendengar apa yang mereka katakan. Keluarga pasien tahu bahwa dia adalah cucu dari Dr. Li dan memiliki obat mujarab penyembuh kanker yang disebut kulit pohon yu, jadi mereka tidak akan membiarkannya pergi. Begitu dia keluar, mereka langsung mengelilinginya. Anak muda, kudengar kau punya kulit kayu pohon yu. Sebutkan harganya, aku akan membelinya untuk membayar pengobatan istriku. Kau pasti pernah bertemu denganku sebelumnya. Keluargaku tidak kekurangan uang. 100 atau 200 ribu bukanlah apa-apa bagiku. Pria tua bermarga Kong, tanpa baju, telah lama berbaur dengan gaya pedesaan Li Jiashai. Anak muda, kau pasti cucu Dr. Li, kan? Hehe, bisakah kau suruh kakekmu untuk mengobati ayahku dulu? Kami sudah di sini lebih dari 10 hari. Meskipun kankernya stadium awal dan tidak terlalu serius, tidak bisa ditunda lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia. Kau pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Seorang pria parubaya kaya raya mendekati Li Yunfei dengan senyum menjilat dan memohon. Sebelum Li Yunfei sempat menjawab, ia mendengar ketidakpuasan dari orang-orang di sebelahnya. Seorang wanita parubaya berkata dengan marah, apakah Anda tidak melihat pengumuman yang dipasang Dr. Li? Dia tidak menerima pasien dengan penyakit akut. Jika Anda mengalami keadaan darurat, Anda harus pergi ke rumah sakit besar terdekat untuk perawatan darurat, bukan menunggu di sini untuk dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Kedua, dia tidak menerima pasien dengan penyakit ringan. Anggota keluarga Anda hanya menderita kanker stadium awal, yang dapat diobati di rumah sakit biasa. Tidak perlu membuang waktu Dr. Li di sini. Tidakkah Anda tahu bahwa sebagian besar pasien yang datang ke sini memiliki penyakit yang sulit dan rumit yang tidak dapat disembuhkan di rumah sakit besar? Beberapa orang merasa tidak senang dengan pameran kekayaan Pak Tua Kong. Bergumam pelan, karena Anda datang menemui Dr. Li untuk berobat, siapa yang tidak kekurangan uang? Beberapa ratus ribu bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Saya menghasilkan puluhan juta dari satu proyek konstruksi, dan saya belum pernah melihat siapapun memamerkannya. Li Yunfei tiba-tiba merasa sakit kepala. Pantas saja kakeknya pindah kembali ke Li Jiashai. Jika dia masih tinggal di rumah sakit Chunqiu, dia akan dibuat gila oleh keluarga pasien-pasien ini. Keluarga pasien-pasien ini punya cara untuk mengetahui alamat baru kakeknya, jadi mereka bukan orang biasa. Sementara itu, pasien-pasien biasa dari luar kota masih menunggu di luar klinik medis Chunqiu. Keluarga pasien lainnya, mohon dengarkan saya. Saya rasa kalian semua tahu temperamen kakek saya. Apakah menurut kalian mungkin saya bisa mempengaruhinya? Tapi izinkan saya menegaskan kembali, kakek saya tidak akan tinggal diam dan menyaksikan seseorang meninggal. Jika kondisi pasien kritis, dia tidak akan tinggal diam. Jika tidak kritis, maka dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Soal kulit pohon yu, kakek saya membutuhkannya untuk obat. Siapa tahu anggota keluarga mana yang mungkin sangat membutuhkannya untuk menyelamatkan nyawa mereka?
Saya tidak berani menjualnya sembarangan. Lagi pula, saya hanya punya sedikit. Saya kebetulan menemukannya di pegunungan. Saya tidak punya pohon yu. Menggali pohon yu itu ilegal, dan saya tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Melihat kata-katanya, orang banyak tidak punya pilihan selain mendengarkan. Tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang kasar. Mereka hanya ingin mencari kesempatan untuk mencoba memenangkan hatinya. Terlalu banyak orang di sini, jadi tidak pantas untuk mengeluarkan hadiah apapun untuk mengungkapkan perasaan mereka. Li Qinghe bertekad untuk membuka restorannya sendiri. Saat pulang untuk makan siang, dia memberitahu adik laki-lakinya bahwa dia sudah menemukan nama untuk restorannya King Heju. Dia bertanya kepada adiknya apakah nama itu terdengar puitis. Li Yunfei selalu merasa bahwa menjadi seorang pemuda sastrawan adalah penyakit yang perlu disembuhkan. Bagaimana dengan restoran rumah pertanian bernama King Heju? Apakah turis bahkan tahu apa itu? Benar saja, Ibu Li Yunfei juga merasa bahwa nama restoran itu kurang bagus dan terlalu samar. Jadi dia menyarankan untuk menamainya restoran kecil King Yu. Dengan begitu, orang-orang akan datang untuk makan begitu melihat papan namanya, yang akan jauh lebih baik. Namun, Li Qinghe mengatakan bahwa restoran kecil terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan seleranya yang halus. Dia berkata, apa bedanya restoran kecil dengan warung bakpao, kedai ramen, atau warung mie pipih di pinggir jalan? Menjual makanan-makanan itu akan melelahkan dan tidak akan menghasilkan banyak uang. Li Chengwen cukup mendukung ide putrinya, mengatakan bahwa itu adalah restorannya sendiri, dan dia bisa menamainya apapun yang dia inginkan. Bahkan jika itu disebut toko serba ada, dia tidak akan keberatan. Yah, ini masalah umum bagi para ayah yang terlalu menyayangi putri mereka. Li Yunfei terdiam dan berhenti mencoba membujuk adiknya untuk mengganti nama toko. Selama dia bahagia, biarlah. Sore harinya, setelah menghafal beberapa resep bisa ular, saya membakar kertas berisi resep-resep itu hingga menjadi abu, dengan rencana untuk meluangkan waktu membuat sendiri sejumlah pil, untuk berjaga-jaga. Setelah melakukan semua itu, Li Yunfei mengendarai Longhorn keluar untuk sementara waktu. Ketika dia kembali, ada seekor kuda putih yang megah di belakang Longhorn. Begitu kuda itu muncul di perkebunan, ia menarik perhatian para pekerja, yang semuanya bertanya kepada Li Yunfei dari mana kuda itu berasal, dan bagaimana kuda itu bisa begitu kuat dan tinggi padahal kelihatannya tidak terlalu tua. Para pekerja desa mudah diajak berurusan. Li Yunfei hanya mengatakan bahwa kuda putih itu dibeli di kota, sehingga mengubah orang yang tidak terdaftar ini menjadi orang terdaftar yang diterima oleh semua orang. Tanpa menggunakan pelana, Li Yunfei menunggangi kuda putih itu berkeliling, tanpa gagah dan membuat penduduk desa sangat iri. Mereka memuji kuda putih itu karena patuh dan berperilaku baik. Namun, ketika seseorang mendekati kuda putih itu dan mencoba menyentuh bulu putihnya yang mengkilap, kuda itu menjadi marah dan hampir menendang orang tersebut. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa kuda ini bukanlah kuda yang bisa dianggap remeh, dan sebaiknya menjauhinya. Mau Mau dan Tong Tong berlari kembali, dan begitu melihat kuda putih bersih itu, mereka bersorak dan melompat kegirangan, ingin sekali menungganginya. Para pekerja di dekatnya ketakutan dan segera menghentikan kedua anak itu, khawatir mereka akan terluka oleh kuda putih yang sulit dikendalikan itu. Benar saja, saat melihat kedua anak kecil itu mendekat, kuda putih liar yang masih belum jinak itu hendak berdiri tegak ketika Li Yunfei menamparnya, memaksa kuda itu terhuyung mundur beberapa langkah. Dia dengan tegas memperingatkan kuda itu bahwa jika berani melukai anak-anak itu, dia akan mengulitinya hidup-hidup dan memberikannya kepada ular piton. Karena tunduk pada tirani Li Yunfei, mereka menjadi jauh lebih patuh dan dengan enggan membiarkan kedua anak itu menunggangi punggung mereka. Meskipun mereka tidak menyakiti anak-anak itu, mereka sengaja menggoyang-goyangkan kuda, menyebabkan kedua anak itu berteriak kesakitan. Tak lama kemudian, pantat mereka terasa sakit, dan mereka berdua meminta untuk turun dari kuda. Kuda liar itu diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri, memperlihatkan giginya dan membuat ekspresi lucu. Li Yunfei tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia juga tidak akan sengaja menekan sifat liarnya. Setelah menggendong kedua anak itu, dia dengan lembut berkata kepada kuda liar itu, besok aku akan memasang pelana padamu. Mari kita lihat trik apa yang kau punya nanti. Kuda liar itu tidak mengerti dan terus pamer. Melihat lereng bukit yang kaya akan keindahan alam dan sayuran serta buah-buahan yang menutupi lereng bukit, ia hampir meneteskan air liur. Seandainya tidak diikat erat, ia pasti sudah menyelinap ke ladang melon untuk memakan semangka. Yang Yunu sedang lewat setelah pulang kerja ketika dia melihat seekor kuda putih. Dia merasa itu sangat aneh dan berlari menghampirinya untuk menyapa. Sepupu, kapan kau punya kuda? Kuda ini cantik sekali, putih bersih, sangat menawan. Katanya sambil berlari menghampiri kuda liar itu dan mencoba mengelus kepalanya. Li Yunfei menurunkan kedua anak itu dan buru-buru berseru. Hati-hati, kuda ini agak pemarah. Sebelum dia selesai berbicara, kuda liar itu berdiri tegak di atas kedua kuku depannya, setengah berdiri, dan memacu cakarnya ke arah kepala Yang Yunu. Kuda itu terlalu liar. Ia terbiasa menganggap setiap makhluk yang mendekatinya sebagai musuh dan akan menyerang bahkan karena provokasi sekecil apapun.
Li Yunfei sudah bersiap menggunakan kekuatan ruang kecil untuk menahan kuda liar itu di tempatnya, memberi Yang Yunu kesempatan untuk melarikan diri. Namun Yang Yunu sama sekali tidak gugup. Dia tetap tersenyum dan mengulurkan tangannya, meraih kuku kuda itu, lalu dengan lembut menyenggolnya, hampir membuat kuda liar itu terjatuh. Sebelum kuda liar itu sempat berdiri tegak kembali, Yang Yunu sudah menyentuh kepalanya, mencubit sehelai rambut hitam tepat di tengah kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Sehelai rambut hitam ini lucu sekali. Apakah ia punya nama?" Astaga, kekuatan Yang Yunu telah melampaui ekspektasi Li Yunfei. Mungkin dia menggunakan kekuatan halus Tai Chi, tetapi Li Yunfei tidak menyadarinya. Dia benar-benar menaklukkan serangan kuda liar itu dengan mudah. "Warnanya putih semua, aku selalu menyebutnya si putih kecil," kata Li Yunfei sambil tersenyum saat berjalan ke sisi sepupunya. "Ugh, bagaimana bisa kau menggunakan nama panggilanku di situ?" "Aku tidak mau." Yang Yunu menatap Li Yunfei dengan marah, menegaskan maksudnya. "Haha, akhirnya kau mengaku namamu Xiaobai, ya? Aku tidak memaksamu." Li Yunfei tertawa, berbicara dengan nada sombong. "Kau masih berani mengatakan itu? Itu karena kau selalu memanggilku seperti itu? Aku sudah terbiasa lagi pula. Kau tidak boleh menyebutnya dengan nama itu," kata Yang Yunu sambil menunjuk kuda liar yang hendak menyerang lagi. Baiklah, aku hanya akan menggunakan nama, Putih Kecil, untukmu. Lihat, ia memiliki sehelai rambut hitam di kepalanya dan seluruhnya berwarna putih. Bagaimana kalau kita beri nama, Putih Plus Hitam?" Li Yunfei menepis kuda liar yang menyerang itu dan terus menggodanya. "Putih dan hitam? Kau pikir itu obat flu?" Kedengarannya tidak bagus. Yang Yunu berkata dengan tidak senang, tetapi tubuhnya tidak diam saja. Dia malah berbalik dan melompat ke punggung kuda, sambil berkata, "Biarkan aku menungganginya sebentar. Dulu ada orang di desa yang memelihara kuda, dan aku sering menungganginya. Aku sudah tidak menungganginya selama beberapa tahun terakhir, jadi aku tidak tahu apakah aku masih bisa mengendalikannya." Li Yunfei membantunya menuntun kuda dan menenangkan kuda liar yang marah dan gelisah itu, sambil berkata, "Bai Jiahei, mulai sekarang kau harus mendengarkannya, mengerti?" "Hah? Kau bertanya siapa dia?" "Dia calon Nyonya Enyu. Kau boleh menyinggungku, tapi kau tidak boleh menyinggungnya. Kau harus ingat itu. Jika kau menyinggungku, paling banter aku akan memukulmu, tetapi jika kau menyinggungnya, kau pasti akan diusir." Pada titik ini, kuda liar itu menjadi cukup cerdas, karena tahu ia tidak bisa melawan. Dengan enggan ia membiarkan Li Yunfei menuntunnya beberapa langkah. Ketika kendali sepenuhnya diserahkan kepada Yang Yunu, ia tidak lagi membuat masalah dan dengan patuh membiarkannya berjalan mengelilinginya. Yang Yunu sangat gembira dan berkata sambil menunggang kuda, "Bai Jiahei sangat kuat dan cepat. Meskipun tidak lari, aku bisa merasakan betapa kuat otot-ototnya. Aku ingat ada pelana di rumah. Aku akan meminta ayahku untuk mencarinya dan memodifikasinya. Mungkin bisa digunakan untuk Bai Jiahei. Baiklah, kau bisa menungganginya pulang malam ini dan biarkan ayah mertuaku membantuku membersihkannya. Aku ingat ada pandai besi tradisional di desamu. Jika dia tahu cara membuat tapal kuda, dia juga bisa membuatkannya untukmu," kata Li Yunfei dengan murah hati. "Pergi sana, yang mana mertuamu?" Melihat banyak orang di sekitar, Yang Yunu tidak terbiasa dengan Li Yunfei yang bercanda di depannya. Dia menepuk pantat kudanya dan bergegas keluar, berteriak dari jauh, "Sepupu, aku pulang dulu." "Ya, begitulah adanya." Kuda liar itu segera ditunggangi oleh calon pemiliknya begitu keluar. Para pekerja yang sedang mengamati juga bubar dengan tergesa-gesa untuk makan malam. Di malam hari, di ruang kecil itu, Li Yunfei menanam benih sayuran yang sudah berkecambah di tanah yang telah dibajak. Kali ini, ia sedang melakukan percobaan untuk melihat bagaimana rasa sayuran tersebut jika disiram dengan air biasa. Faktanya, irigasi dengan air biasa sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena luas lahannya terlalu besar, sementara kolam mata airnya sendiri tidak banyak berubah. Hanya bagian tengahnya saja yang memiliki sepetak sari air mata air hijau, yang kualitas dan khasiatnya lebih unggul daripada air mata air biasa. Li Yunfei meminum air mata air ruang angkasa setiap hari, dan dia tidak lagi merasakan air mata air itu mengubah tubuhnya. Namun, setelah meminum saripati air mata air tersebut, dia masih bisa merasakan efek energi spiritual di tubuhnya. Hal itu tidak hanya membuat tubuhnya lebih padat, tetapi juga memungkinkannya untuk memperluas jangkauan ruang kecil yang dapat digunakan hingga 2 atau 3 meter. Li Yunfei senang dengan perubahan ini. Selama bukan kekebalan terhadap air mata air itu, dia tidak punya harapan apapun. Jika esensi air mata air itu terus berevolusi, dia bisa terus mengonsumsinya untuk membuat tubuhnya lebih kuat dan lebih tangguh. Malam itu, ia menanam semua benih di tanah di lahan tersebut, tetapi setelah ditanam, lebih dari 10 hektar lahan masih kosong. Li Yunfei benar-benar tidak tahu harus menanam apa. Ia menanam hampir semua sayuran umum di pasar, bahkan beberapa hektar daun bawang.
ingin melihat apakah ada perbedaan khasiat antara daun bawang yang ditanam di lahan kecil dan yang ditanam di tempat lain. Pada hari-hari berikutnya, ia sering berkeliaran di sudut-sudut sepi Sungai Siandai. Penduduk desa mengira ia sedang menangkap kepiting dan tidak memperhatikannya. Tidak ada yang tahu bahwa dimanapun Li Yunfei berjongkok, permukaan air di Sungai Siandai akan turun drastis. Bahkan hamparan tanaman air yang luas pun akan menghilang. Dan ikan serta udang yang dulunya berenang di sana akan menjadi tak terhitung jumlahnya. Li Yunfei menggunakan kekuatan ruang kecil untuk mengambil sejumlah besar air jernih, akhirnya mencapai kemampuan untuk menciptakan hujan buatan. Namun, kemampuan ini hanya dapat digunakan di ruang kecil. Tubuh spiritualnya yang kuat mengendalikan air jernih yang masuk, mendistribusikannya secara merata menjadi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh ke kebun sayur di kakinya, sehingga air tersebut tidak akan membahayakan bibit yang baru tumbuh. Pekerjaan ini melelahkan, tetapi setelah beberapa hari, Li Yunfei terkejut sekaligus senang mendapati bahwa kendalinya atas ruang kecil itu telah meningkat pesat. Semakin tepat ia mengendalikan hujan, semakin banyak energi spiritualnya yang terkonsumsi. Namun, setelah beristirahat, energi spiritualnya akan sedikit meningkat. Jika ia terus melakukan ini untuk waktu yang lama, ia merasa bahwa suatu hari nanti ia akan mampu benar-benar mengendalikan awan dan hujan di ruang kecilnya sendiri tanpa harus mengambil air dari luar. Yang Yunu melengkapi kuda liar itu dengan perlengkapan lengkap, tetapi dia juga senang menungganginya. Setiap hari ketika dia pergi bekerja, dia tidak lagi naik sepeda atau berjalan kaki, tetapi hanya menunggangi kuda putih dengan kekang hitam. Dia secara eksplisit memberitahu Li Yunfei bahwa dia telah meminta kuda itu untuk sementara waktu. Yah, bagaimanapun juga, dia adalah calon istri mereka, dan kedua orang tua mereka telah menyetujuinya secara diam-diam. Tak satu pun dari mereka keberatan, jadi tidak perlu terlalu mempermasalahkan barang-barang siapa milik siapa. Hanya saja selera makan Bai Jiahei sudah lama dimanjakan. Setiap hari ketika mereka melewati villa, mereka hanya perlu dia membawa kuda untuk makan pakan khusus. Li Qinghe, sang kakak perempuan, dengan cepat menyelesaikan renovasi toko, dan papan nama kayu bergaya retro yang indah sudah terpasang di atas pintu masuk. Keluarga pasien yang bosan, setelah mendengar bahwa wanita muda yang cantik ini adalah cucu dari dokter terkenal Li, sering datang untuk membantu, berharap mendapatkan slot perawatan tambahan darinya. Dan tahukah Anda? Sejak Pak Li mendengar bahwa cucunya telah kembali untuk membuka restoran setelah bertengkar dengan mertuanya, beliau menjadi sangat protektif terhadapnya. Pada hari itu juga, beliau bahkan merawat anggota keluarga pasien yang sedang membuat papan nama untuk Li Qinghe secara gratis. Dan begitu saja, restoran Li Qinghe menjadi sangat populer bahkan sebelum dibuka. Dengan begitu banyak orang yang datang membantu sehingga renovasi dipercepat beberapa hari. Luo Jiandong hanya melakukan 2 panggilan telepon. Ketika dia mendengar bahwa Li Qinghe marah dan tidak mau kembali, dia menyuruhnya untuk membawa pulang anak itu sendiri. Itulah mengapa dia tidak punya waktu untuk menjemputnya. Hal ini semakin memperkuat gagasan Li Qinghe untuk memulai bisnisnya sendiri. Dia meminta Li Yunfei untuk datang hari ini untuk membantu memeriksa renovasi. Dan jika semuanya baik-baik saja, mereka akan membuka usaha besok. Dia akan memasak sendiri dan belum mempekerjakan siapapun. Orang tuanya bisa datang dan membantu. Mereka akan mempekerjakan karyawan nanti ketika bisnis berjalan lancar. Li Yunfei berdiri di ambang pintu, mengamati sekelompok keluarga pasien dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka pasti akan berbelanja di toko itu setiap hari setelah toko itu buka besok. Mengesampingkan motif keluarga pasien ini, setelah mendapatkan perawatan yang lebih baik, siapa yang masih ingin tinggal di desa pegunungan terpencil? Li Yunfei tidak peduli dengan orang-orang ini. Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Kakeknya terlalu sibuk mengurus semuanya dan juga harus berlatih bela diri. Keluarga pasien-pasien ini juga ingin menemukan dokter ajaib. Memilih untuk menderita di desa pegunungan kecil ini daripada tinggal di bangsal mewah di rumah sakit besar. Setelah diteliti lebih lanjut, dia juga memikul sebagian tanggung jawab. Jika efek dokter ajaib tidak begitu luar biasa saat itu, keadaan tidak akan seperti ini. Setelah diperiksa, pada dasarnya tidak ada masalah. Meja dan kursi semuanya serasi, dan dekorasinya cukup unik. Tamu bisa duduk di lantai pertama maupun kedua. Dapur berada di halaman belakang, sehingga asapnya tidak akan mengganggu tamu di lantai depan. Aku bilang pada adikku bahwa itu tidak masalah dan hendak pergi. Sambil mengatakan aku akan membantunya menyebarkan kabar. Lagi pula, itu adalah acara pembukaannya, jadi aku harus mengirimkan beberapa keranjang bunga dan mengundang beberapa teman untuk menunjukkan dukungan mereka. Saat hendak pergi, ia dihentikan oleh seorang pria paruh baya yang gemuk. Pria itu sangat kaya dan merupakan pengusaha yang sama yang sebelumnya membual secara terselubung bahwa ia bisa menghasilkan puluhan juta dari satu proyek teknik saja. Anak muda, tolong bantu saya. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, Dr. Li bilang dia tidak mengobati penyakit ringan seperti saya. Tapi saya tidak bisa sembuh di tempat lain. Ini adalah sedikit tanda terima kasih saya. Tolong bantu saya dan izinkan Dr. Li memeriksa saya. Sambil berbicara, pria parubaya itu memasukkan segepok uang kertas tebal ke dalam saku Li Yunfei,
yang berjumlah beberapa ribu yuan. Li Yunfei juga merasa kasihan pada para pasien dan keluarga mereka, karena dia telah membantu mempromosikan reputasi dokter ajaib tersebut. Saat itu, dia hanya berpikir untuk mendatangkan beberapa wisatawan ke kota Qinglong. Tetapi dia tidak menyangka bahwa berita di TV akan memperluas pengaruhnya sedemikian rupa sehingga orang-orang datang menemuinya dan memadati pintu masuk klinik. Pak, maaf memberi Anda uang, tetapi Anda perlu memberitahu saya dulu apa penyakit Anda, agar saya bisa bersiap. Bahkan dokter ajaib pun tidak maha kuasa. Jika itu penyakit yang tidak bisa ditangani kakek saya tidak akan berani menerima uang Anda. Li Yunfei berkata, mencoba mengembalikan uang itu, tetapi pengusaha parubaya itu sangat serius, dengan sikap bahwa jika dia tidak menerima uang itu, dia tidak akan melakukan pekerjaannya. Pengusaha parubaya itu ragu sejenak, lalu menarik Li Yunfei ke samping dan berkata dengan agak malu-malu, sebenarnya, ini bukan penyakit serius. Lihat aku sehat seperti biasa. Hanya saja aku mengalami masalah umum yang dialami pria parubaya. Kau mengerti maksudku, kan? Apa kau tahu apa sih? Li Yunfei benar-benar kesal dengan pria ini. Dia sudah mengantre berhari-hari untuk bertemu dokter. Tetapi ketika ditanya apa yang salah, dia terlalu malu untuk memberikan jawaban yang jelas. Melihat Li Yunfei menatapnya seperti orang bodoh, pengusaha parubaya itu akhirnya mengatakan yang sebenarnya kau tahu tentang performaku yang buruk di ranjang, kan? Dulu waktu muda, aku bisa tidur dengan 3 wanita dalam satu malam dan masih penuh energi keesokan harinya. Tapi beberapa tahun terakhir ini, semakin memburuk. Aku lemas dan harus minum Viagra hanya untuk berhubungan seks sekali. Dan bahkan ketika akhirnya ereksi, aku ejakulasi setelah hanya beberapa kali dorongan. Setiap malam, aku harus bangun untuk buang air kecil 6 atau 7 kali, dan perut bagian bawahku sering kembung dan sakit. Sekarang Li Yunfei mengerti. Pengusaha kaya ini pasti terlalu banyak minum anggur dan bergaul dengan wanita, sehingga merusak kesehatannya. Ia menderita impotensi, ejakulasi dini, prostatitis, dan kelemahan umum. Tidak heran kakeknya tidak mau mengobati pengusaha itu. Semua itu adalah penyakit orang kaya, yang mudah disembuhkan di rumah sakit manapun dengan latihan mandiri selama 1 atau 2 tahun dan beberapa tonik umum. Penyakitmu kakekku pasti tidak akan mengobatinya. Jadi sebaiknya kau ambil kembali uangnya dan kembali ke kota besar secepat mungkin. Kau bisa sembuh di rumah sakit manapun di sana. Penyakit ini terlalu ringan, dan saat ini ia memiliki terlalu banyak pasien kritis. Kata Li Yunfei, mencoba mengembalikan uang itu kepadanya dan menyuruhnya pergi. Tidak, anak muda, tolong bantu saya memohon kepada Dr. Li. Uang bukan masalah. Asalkan kau membantuku dalam hal ini, aku akan memberimu uang berapapun yang kau inginkan. Ratusan ribu atau jutaan, tidak masalah. Lagi pula, apa yang kau katakan itu salah. Aku sudah pergi ke begitu banyak rumah sakit besar di luar sana, menderita banyak, dan tidak satu pun yang berhasil. Pengusaha parubaya itu cemas dan menawarkan syarat yang sangat murah hati. Li Yunfei mengamati pengusaha parubaya itu dengan saksama untuk beberapa saat. Melihat bahwa pengusaha itu berkeringat dingin setelah mengucapkan beberapa kata tersebut, ia tahu bahwa pengusaha itu sangat lemah. Ia ragu sejenak sebelum berkata, sebenarnya, saya juga bisa menyembuhkan penyakit ini, tetapi obat yang saya gunakan terlalu mahal. Saya tidak tahu apakah Anda mampu membelinya? Misalnya, obat-obatan tradisional Tiongkok yang berharga seperti Ganoderma lucidum, ginseng, Dendrobium officinale, Polygonatum sibiricum, dan Cistanche deserticola. Aku mampu membelinya. Aku, Gao Qiang, mungkin kekurangan banyak hal, tetapi aku tidak kekurangan uang. Obat apapun yang mahal, berikan saja obat itu padaku. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit ini, aku rela mengeluarkan uang berapapun. Kekayaanku ratusan juta. Jika aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, apa gunanya hidup? Pengusaha parubaya itu menepuk dadanya dan membuat janji yang sungguh-sungguh. Li Yunfei dapat merasakan bahwa pria ini memang memiliki banyak kekurangan, dan agak berpikiran sederhana. Setelah berpikir sejenak, dia tetap bertanya, apakah kau tidak khawatir aku tidak akan mampu menyembuhkan penyakitmu? Gao Qiang tersenyum misterius dan berkata, hehe, kau adalah cucu Dr. Li, jadi kau sedikit tahu tentang pengobatan. Aku tidak mengharapkanmu memiliki keahlian medis yang hebat. Cukup minta resep dari Dr. Li untuk mengobati impotensi dan ejakulasi dini, dan semuanya akan baik-baik saja. Jika memang tidak berhasil, kau bisa berkonsultasi dengan Dr. Li. Li Yunfei benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang ini. Pasien lain dari dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang legendaris. Mungkin seharusnya dia tidak menggunakan air mata air spasial untuk menciptakan mitos itu sejak awal. Baiklah, karena kau percaya padaku, aku akan memberimu jaminan aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Jika aku tidak bisa, aku tidak akan memungut biaya sepeser pun, kata Li Yunfei. Jika sudah sembuh, berapa biaya yang akan Anda kenakan? Tanya Gao Qiang dengan penuh harap. Berikan aku berapapun yang menurutmu adil, cukup untuk menutupi biaya obat. Setelah mengatakan itu,
Li Yunfei hendak pergi, karena ia masih perlu pergi ke kota untuk memesan beberapa keranjang bunga dan kembang api untuk persiapan pembukaan King Heju. Gao Qiang terkejut, secercah rasa sakit hati melintas di matanya, tetapi dia cepat pulih dan mengejarnya sambil memanggil. Tunggu, dokter ajaib kecil, di mana Anda tinggal? Bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Siapa nama Anda? Semakin seseorang mengatakan akan memberikan apapun yang Anda inginkan, semakin sedikit yang seharusnya Anda berikan. Gao Qiang memahami prinsip ini. Dia telah berurusan dengan banyak orang penting seperti itu ketika dia bekerja di proyek konstruksi. Setiap kali dia memberi terlalu sedikit, proyek tersebut akan mengalami masalah, diselidiki, dan dihentikan setiap hari. Jangan panggil aku dokter ajaib kecil, aku tidak pantas mendapat gelar itu. Kalau kakekku mendengarku, dia akan menghajarku habis-habisan. Aku tinggal di pertanian kecil di depan sana, yang ada pagar kawatnya. Ngomong-ngomong, ini nomor teleponku. Kata Li Yunfei sambil memberikan nomor telepon dan namanya kepada Gao Qiang. Gao Qiang mencatat nomor telepon dan namanya, lalu berseru, jadi Anda pemilik villa kecil itu. Rumah itu sangat indah. Seandainya saya tidak memiliki lahan di pedesaan, saya ingin sekali membangun rumah seperti itu sendiri. Li Yunfei tersenyum, melambaikan tangan, lalu pergi. Setelah membeli semua barang di kota, dia menumpuknya di halaman belakang kediaman King He untuk percobaan pembukaan malam itu, terutama karena Li King He ingin menguji kecepatan memasaknya. Upaya ini ternyata cukup mengejutkan. Dia terkejut mendapati bahwa meskipun dia bisa memasak di rumah, dia sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan memasak keluarganya ketika mencoba memasak di restoran. Hal ini sangat mengkhawatirkannya, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengelola restoran kecil itu sendirian. Kau memang ditakdirkan untuk menjadi bos. Tapi kau masih ingin melakukan semuanya sendiri? Nanti kau akan kelelahan. Li Yunfei memakan beberapa hidangan ala pedesaan yang dimasak oleh saudara perempuannya. Rasanya cukup enak, dan semua bahannya dipetik dari pertanian kecil. Chen Xiuzi menepuk kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan bicara omong kosong, cepat pikirkan solusi untuk adikmu. Bisnisnya akan dibuka besok, dan tidak ada waktu untuk merekrut karyawan. Ayo kita undang Chef Li untuk membantu dalam keadaan darurat ini. Lagi pula, sekarang sedang musim sepi bisnis, dan ayahnya bisa mengelola restoran keliling keluarganya sendiri. Chef Li bisa jadi koki, dan kamu bisa mengumpulkan uang. Kalau kamu sibuk, kamu juga bisa membantu membawa piring dan mengambil minuman. Biarkan ibu membantumu mencuci piring untuk sementara. Dan kita akan mempekerjakan lebih banyak orang dari desa ketika bisnis kembali ramai. Birnya akan diambil dari kota. Bos bilang dia bisa mengantarkannya hanya dengan telepon. Minuman kerasnya akan diambil dari rumah kakek Wu terlebih dahulu. Kita akan menyiapkan sebagian dari setiap tingkatan, tetapi keluarga kakek Wu sekarang hanya membuat minuman keras Wuliang dalam jumlah kecil. Mereka tidak lagi membuat banyak minuman keras sorghum atau jagung. Jadi, mari kita sederhanakan minuman keras Wuliang yang baru diseduh dalam jumlah kecil akan dibagi menjadi 3 tingkatan, ditambah vintage 5 tahun dan 10 tahun, dengan total 5 harga. Anda dapat menetapkan harganya sesuai dengan itu. Namun, anggur berusia 10 tahun terlalu langka. Anda bisa menjadikannya anggur andalan Anda dan memasoknya dalam jumlah terbatas. Kakek kelima juga tidak menyimpan banyak stoples di rumah, dan mungkin dia tidak mau memberikannya. Untungnya, saya punya beberapa yang tersimpan, jadi saya akan memberi Anda beberapa stoples terlebih dahulu untuk membangun reputasi Anda. Kata-kata Li Yunfei membuat Li Qinghe terkejut. Butuh beberapa saat baginya untuk berkata, aku hanya memikirkan penjualan minuman keras bermerek. Bagaimana mungkin aku melupakan minuman keras buatan kakekku? Ketika turis datang dari kota, mereka datang untuk mencicipi makanan khas desa kita, kan? Ya, itulah yang akan kita lakukan. Aku akan segera pergi ke rumah kakekku dan memberitahunya tentang hal itu. CK, kau selalu saja yang melakukan segalanya. Baru setelah kita sempat mengerjakannya, kata Li Yunfei dengan angkuh ketika mendengar Li Qinghu berteriak keras dari luar. Fua, Qinghe, aku membawakan kalian anggur. Li Qinghu memasang kereta keledai, dengan 3 guci anggur besar masing-masing seberat 100 jin diletakkan di belakangnya. Ada juga beberapa guci yang lebih kecil di sela-selanya, beserta alat untuk menuang dan menyendok anggur. Terdapat pula lebih dari selusin botol porselen kecil yang indah, masing-masing seberat 1 jin, untuk memudahkan penyajian kepada para tamu. Tentu saja, ini hanyalah percobaan awal. Jika bisnis berjalan baik, Li Yunfei akan membantu saudara perempuannya membuat sejumlah botol anggur mewah, seperti botol keramik dengan tulisan King Heju tercetak di atasnya. Li Yunfei buru-buru berlari keluar dan, bersama dengan Li Qinghu, memindahkan guci-guci anggur dari mobil ke halaman belakang restoran, tempat terdapat gudang khusus untuk menyimpan barang. Beberapa stoples dan botol anggur kecil diletakkan di rak kayu di atas meja, menambah sentuhan pesona klasik. Pada titik ini, Li Qinghe menyadari betapa beruntungnya dia memiliki adik laki-laki yang merawatnya. Adiknya menangani semua hal yang bahkan tidak bisa dia bayangkan, dan orang tuanya mendukungnya tanpa syarat.
Hampir semua uang untuk renovasi berasal dari pemberian diam-diam ibunya. Ayahnya, Li Chengwen, secara tegas menyatakan bahwa ia boleh menggunakan sayuran dan buah-buahan apapun dari kebun secara bebas, yang juga merupakan keinginan Li Yunfei. Mereka adalah keluarga. Siapa yang akan tinggal diam ketika seseorang dalam kesulitan? Baik kaya maupun miskin, mereka akan memberikan dukungan penuh. Apa gunanya jika keluarga tidak membantu? Keesokan paginya, Chef Li bahkan lebih bersemangat daripada Li Yunfei. Dia pergi ke King Heju pagi-pagi sekali untuk mencuci sayuran yang baru saja dipetiknya dari ladang, lalu membuat lauk pauk sesuai menu. Orang tua Li Yunfei juga membantu memetik sayuran, menyembelih ayam dan ikan, serta melakukan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, besar maupun kecil. Saat Li Yunfei selesai menata 2 keranjang bunga di pintu, Mao Dan dan Dato datang dan mengatakan bahwa tidak banyak pekerjaan di ladang hari ini. Dan karena Li Qingmu sedang mengurus peternakan ayam, mereka dianggap sebagai pekerja tambahan dan datang untuk membantu. Mereka berharap bos tidak akan memotong upah mereka. Li Yunfei tertawa dan memarahi mereka, menyuruh mereka untuk segera membersihkan meja dan kursi lagi. Lagi pula ini restoran baru. Tamu pertama harus diberi pelayanan terbaik. Setelah kesibukan yang cukup ramai, sekitar tengah hari, Yang Yunu muncul di pintu masuk restoran dengan menunggang kuda putih, mengatakan bahwa Jiang Qingqin sedang mengurus urusan di perusahaan dan dia tidak perlu tinggal di sana. Dia menyarankan agar dia kembali dan membantu di restoran saudara perempuannya. Li Yunfei tersenyum dan menyuruhnya mengikat tali kekang putih dan hitam lebih jauh, karena kembang api akan segera dinyalakan dan dia tidak ingin mengejutkan kuda itu. Mao Dan Datou sudah merobek bungkus kembang api, menyalakan sebatang rokok, dan siap untuk menyalakan kembang api. Memanfaatkan kesempatan itu, Gao Qiang menyelinap keluar dari kerumunan, berlari menghampiri Li Yunfei sambil tersenyum, dan bertanya, "Dokter kecil, bagaimana keadaanku? Kapan kau akan mulai merawatku? King Heju buka hari ini, dan aku pasti akan datang untuk mendukungmu, dan aku pasti akan memberimu amplop merah. Jangan terburu-buru. Karena kau berencana makan di sini, aku akan meminta koki menambahkan hidangan spesial untukmu. Amati dulu reaksi tubuhmu. Setelah kita selesai hari ini, aku akan menyiapkan obatmu." Li Yunfei berkata sambil memberi isyarat kepada Mao Dan untuk menyalakan kembang api. Gao Qiang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi kembang api meledak. Di bawah sinar matahari yang terang, hanya terlihat asap warna-warni, tetapi kerumunan bersorak. Anak-anak mengerumuni pintu, berebut untuk membuka permen. Hari ini, di hari pembukaan, restoran hampir penuh sesak dengan keluarga pasien yang datang untuk menunjukkan dukungan mereka. Beberapa orang sangat antusias ketika mendengar bahwa Li Yunfei juga dapat mengobati penyakit dan bahkan menjamin dapat menyembuhkan penyakit pria membandel Gao Qiang, memesan langsung dari menu. Awalnya mereka berpikir bahwa terlepas dari harga makanan atau apakah makanan itu layak dimakan atau tidak, selama ada niat baik, itu sudah cukup. Mereka bahkan berharap Li Yunfei akan memberi mereka perawatan lebih awal karena dukungan antusias mereka. Namun, begitu beberapa sayuran hijau biasa disajikan, orang-orang ini akhirnya merasakan cita rasa sayuran premium dari pertanian Li Yunfei. Para tamu, yang baru saja dipesan beberapa saat sebelumnya, segera menenggelamkan kepala mereka ke dalam makanan dan melahapnya dengan cepat. Harga sayurannya tidak murah. Lagi pula mereka menggunakan sayuran merek Qinglong, yang harga grosirnya lebih dari 10 yuan per kilogram. Setiap porsi makanan jadi harganya beberapa puluh yuan. Dibandingkan dengan restoran seperti Fumanlo dan Shuxiangge di kota, harga di sini sangat murah. Namun, untuk restoran rumah pertanian di pedesaan, harganya sangat mahal. Ketika Li Qinghe melihat harga menu yang ditawarkan Li Yunfei, dia hampir berdebat dengannya, mengatakan bahwa dengan harga seperti itu, pasti tidak akan ada bisnis dan satu-satunya jalan keluar adalah menutup usaha. Li Yunfei menasihatinya, mengatakan bahwa karena ini hanya operasi percobaan, jika tidak ada yang datang, kita dapat menyesuaikan harga lagi. Jika ada pelanggan yang tidak tahu berterima kasih, kita akan menggunakan sayuran biasa untuk mereka. Siapapun yang tidak bodoh dapat membedakan rasanya. Reaksi para tamu hari ini akhirnya membuat Li Qinghe merasa tenang. Permintaan untuk menyajikan lebih banyak hidangan dan menambahkan lebih banyak menu membuat senyum muncul di wajahnya. Setelah menyapa para bibi, nenek, paman, dan tetua dari desa yang sama, Li Yunfei pergi membantu menyajikan hidangan. Bisnisnya berkembang pesat di luar dugaannya. Dia benar-benar tidak menyangka begitu banyak keluarga pasien yang datang untuk mendukung bisnisnya. Yang Yunu jelas kewalahan menyajikan hidangan sendirian, dan baru menghela napas lega ketika melihat Li Yunfei membantunya. "Sepupu, kalau aku tahu bisnis restoran akan sebagus ini, kenapa aku membuka perusahaan perlindungan lingkungan? Aku hanya mendapat 3 atau 4 pesanan sebulan, dan aku sangat bosan. Jiang Qingqin bisa menangani semuanya sendiri. Aku sudah menjadi mesin penandatanganan di perusahaan." Yang Yunu mengeluh kepadanya saat istirahat dari jadwalnya yang padat. Li Yunfei tertawa dan berkata, "Haha, perut kenyang tidak tahu rasa lapar perut kosong. Satu transaksi yang kamu lakukan itu menghasilkan lebih banyak uang daripada penghasilan adikku dalam sebulan.
Jika kamu benar-benar punya waktu luang, datanglah bekerja di sini. Kami tidak punya uang untuk mempekerjakan pelayan, jadi kamu bisa bekerja paruh waktu. Bagus. Aku sudah lama ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi pelayan. Baiklah, sebaiknya kau suruh adikku membayarkan gaji untukku, kata Yang Yunu sambil tersenyum. Itu mudah diucapkan saat ia berbicara. Hidangan lain sudah siap, hidangan ayam dan telur dengan daun bawang yang disiapkan untuk pengusaha kaya Gao Qiang. Li Yunfei membawa hidangan itu ke meja Gao Qiang dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Gao Qiang sangat gembira dan langsung mengambil piring itu, memperlakukan hidangan daun bawang itu sebagai hidangan pribadinya, tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Melihat penampilan Gao Qiang yang gugup, yang lain pun tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa karena mereka sudah setengah kenyang, meskipun makanannya enak, mereka tidak akan bertengkar dengannya seperti anak kecil. Lagi pula, daun bawang itu bukanlah sesuatu yang baik. Jika kami menginginkan lebih, kami tidak akan memesan porsi lain. Siapa yang akan kekurangan uang jika kami datang ke sini untuk menunggu Dr. Li menemui kami? Sambil berbicara, pria itu melirik menu dan berpikir aneh sekali karena tidak ada penyebutan daun bawang atau hidangan apapun yang berkaitan dengan daun bawang. Kalau begitu, aku tak akan berbasa-basi, pikirnya, dan segera mengambil hidangan itu. Dalam sekejap, dia telah merebut piring daun bawang milik Gao Qiang.